Bukan. Kaisar Xie. Leo. Terbanglah. Terbanglah. Aduh. Masih tunggu apa lagi? Cepat kejar. Calon menantu emas seperti itu kalau terbang pergi. Aku nggak akan tinggal diam. Kaisar, waktunya sudah tiba. Mengikuti perintah Kaisar tertinggi, upacara pengangkatan dewa ke-63.527 resmi dimulai. Donghua, dengar perintah. Aku mengangkatmu menjadi Donghua Zunze. Sesuai dengan Kaisar Fusang, Xiaoyang Jun memberikan tempat suci di Gunung Kunyu. Kaisar Xie. Cinaro, dengar perintah. Aku mengangkatmu menjadi Bodhisattva Cinaro Chongwen dari 4 lautan yang bahagia, memberi tempat suci di Samudra Cisha. Kaisar Xie. Ziwei, dengar perintah. Aku mengangkatmu menjadi Kaisar Agung Zi Tiantai Huang dari Kutub Utara Langit Tengah. Dimengerti. Salam kepada Kaisar Xie di Istana Surga. Sekarang 3 dunia dalam kedamaian. Pengangkatan dewa selesai. Aku juga saatnya menebus penyesalan yang pernah ada di dunia manusia. Kaisar membalik waktu dan ruang, kembali ke masa lalu. Belum tentu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Yang Mulia mengalami kerugian besar setelah kemampuanmu aktif. Kalau ingin kembali menjadi penguasa 3 dunia, akan semakin sulit dan mustahil. Tolong pikirkan baik-baik. Tolong, Yang Mulia, pikirkan dengan saksama. Dulu aku pernah dikhianati oleh orang jahat di dunia manusia. Di tengah kesempatan itu aku mencapai batas kekuatan ini. Dalam hidup ini aku tak pernah mengkhianati 3 alam. Hanya merasa bersalah pada istriku di dunia manusia. Urusan melindungi semua makhluk di 3 alam kupercayakan padamu. Yang Mulia, masih ada hal yang lebih penting. Alasannya. Harum dewa yang luar biasa turun ke dunia. Ini sesuatu yang bahkan Yang Mulia dan para dewa tak bisa bandingkan. Dewa turun ke dunia di Qingzhou. 3 aroma terputus serentak. Ini adalah anugerah dari Guru Agung yang turun ke dunia. Ini adalah keberuntungan besar bagi Qingzhou. Manik-manik berserakan di Qingzhou. Takutnya ada bencana besar yang akan datang. Kebahagiaan dan kesedihan besar terjadi bersamaan. Kita tidak boleh hanya duduk diam menunggu kematian. Kakek, Anda kan kepala naga Qingzhou. Ada apa sampai Anda jadi seperti ini? Segera lakukan penyelidikan. Siapa tokoh agung yang akan datang ke Qingzhou? Periksa lagi. Qingzhou akan menghadapi bencana dahsyat seperti apa sebenarnya? Iya, kakek. Iya, itu dia. Telepon. Nak, kamu sebagai putri besar dinasti Daxia. Para pria berbakat di seluruh dunia tak ada yang pantas di matamu. Hari ini, yang pantas adalah calon suamimu yang turun ke dunia. Siapa ayahnya? Sampai kamu sangat menghargainya seperti itu. Dengar baik-baik, segera pergi ke Qingzhou. Jika bertemu dengan orang dari bengkelku, hanya ada satu pilihan, yaitu tunduk pada semua permintaannya. Dulu aku dan kamu berlatih di sini. Walaupun harus berjuang mati-matian. Antelope. Kamu masih hidup. 3 tahun lalu, bukan aku yang mengubur sampah ini dengan tangan sendiri. Kenapa kamu masih hidup? Melihat aku masih hidup, kamu pasti kaget, kan? HMPH? Kamu cuma menantu sampah. Ada apa yang patut aku kagetkan? Aku cuma ingetin kamu. Ini adalah pesta damai kepala naga Qingzhou, Tuan Lu. Kamu seharusnya tidak datang. Aku tidak tertarik dengan pesta ini. Aku datang mencari istriku. Istriku? Hahaha. Kamu ya. Sungguh aku tak tega bilang. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Kenapa aku harus bilang sama kamu?
Kamu bukan cuma harus jawab aku, tapi harus pikirkan baik-baik. Jawab dengan benar. Aku lihat kamu mau nyalahin aku nih. Berhenti. Yuniang. Aku sangat merindukanmu. Jauhkan dirimu. Kamu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan putriku. Ibu, maksudmu apa sih? Kamu tanya maksudku apa? Dulu kamu tiba-tiba menghilang. Musuh yang kamu buat. Semuanya balik menyerang keluarga Liu dan menjebak kami. Kalau bukan karena Yunu yang bertahan dengan susah payah, aku dan anakku mungkin sudah terlantar di jalan. Hari-hari tersulit sudah lewat. Kamu sudah kembali. Kamu memang pria yang bertanggung jawab. Yuning. Maafkan aku, 3 tahun lalu aku tidak sengaja. Aku sebenarnya dikhianati oleh orang jahat. Aku sadar aku berhutang banyak pada keluarga Liu dan kalian semua. Kali ini aku kembali untuk menebus semua penyesalan. Tebus dengan apa? Dengan kata-kata ringanmu itu, atau dengan hati tulusmu yang miskin? Kalau orang yang hidup dan kamu tidak pergi bersama, bagaimana kamu akan menebusnya? Katakan. Si gadis cantik itu sudah tidak ada lagi. Suamiku diserang oleh para pencuri demi menyelesaikan masalah yang kamu buat. Dia disergap secara tiba-tiba. Tubuhnya terkena 6 anak panah sekaligus. 63 luka tusukan, semuanya mematikan. Dia meninggal setelah darah terakhirnya habis. Akhirnya mayatnya dibuang di hutan belantara saat kami menemukannya. Guru tidak bersalah. Bagaimana kamu akan menebusnya? Apa ini ulahmu, Hei Chen Yang? Ini depan pintu Longshu, jangan sembarangan bicara. Sejak kecil aku sudah sangat menyayangi Yuning, mana mungkin aku tega sakiti orang terdekatnya. Malahan kamu, sampah seperti kamu, kakek Liu menganggapmu anak angkat, bahkan menikahkan putrinya yang berharga padamu. Begitu cara kamu membalasnya, balas budi pada keluarga Liu. Sebaiknya kamu mati di luar sana, jangan pernah kembali lagi. Pasti karena kamu mengganggu Yuning terlalu lama. Pertama bunuh aku agar dia diam, lalu bunuh ayah angkatku, aku mati. Cukup, lepaskan. Lepaskan. Setelah 3 tahun akhirnya kamu merindukanku. Ayahku karena kamu. Keluarga Liu hancur karena kamu. Aku dihina karena menikah dengan pengecut sepertimu. Kamu bilang mau menebus. Aku ingin tahu bagaimana caramu menebusnya. Aku tahu selama ini kamu menanggung semuanya sendiri. Sekarang aku sudah kembali. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan menghadapi semuanya bersamamu. Yu Yang. Aku pasti akan melindungimu sepenuhnya, melindungi keluarga Liu sepenuhnya, dalam waktu dekat. Aku akan membuat keluarga Liu berdiri di puncak Daxia, dan kamu, aku akan menjadikanmu permata paling bersinar di seluruh Qingzhou. Yu Yang, cara balas dendammu ini malah bikin aku ketawa sampai mati. Kalau sudah cukup, segera pergi saja. Tinggalkan kontak terakhir sebagai kenangan. Jangan buat aku merasa jijik. Kamu nggak dengar aku ngomong apa. Kalau kamu butuh bantuan, anak buah Tuan Jiang siap membantu. Atas perintah Kepala Naga, kami sampaikan pengumuman. Malam Kingping hari ini, Kepala Naga akan hadir langsung di lokasi, menyambut seorang prajurit agung tertinggi. Silakan semua segera masuk. Beliau masih ada urusan penting yang harus dibicarakan dengan kalian. Tak disangka, malam Kingping ini, selama lebih dari 10 tahun, belum pernah ada perubahan di Longshui. Hari ini beruntung bisa melihat Longshui, dan juga berkenalan dengan seorang bangsawan. Sepertinya hari ini, keluarga-keluarga besar akan mendapatkan banyak keuntungan. Tuan Jiang, jangan terlalu senang dulu. Hari ini sudah ditakdirkan. Cepat masuk saja. Dongshu akan datang sebentar lagi. Hei. Nona Lu. Orang ini adalah orang kasar dan rendah. Mohon Nona Lu, buat pengaturan yang baik. Jangan sampai orang rendahan seperti ini masuk ke acara Anda. Karena kita semua keluarga besar sedang membicarakan urusan besar Qingzhou. Nona Lu, jangan sampai ada salah paham. Keluarga Liu kami tidak ada hubungan sedikit pun dengan orang ini. Silakan Anda lihat sendiri saja.
Orang ini terlihat jernih dan berwibawa, tegak seperti pohon pinus yang kokoh. Tidak mungkin seperti yang mereka katakan, orang hina seperti itu. Hari ini King Zhou mungkin akan menghadapi bahaya besar. Sebaiknya aku tetap waspada. Pesta Kingping keluarga Lu mengundang tamu dari seluruh negeri. Adalah para pemuda berbakat dari 9 provinsi. Mana mungkin menolak orang di pintu. Kalian jangan banyak bicara. Segera masuk. Itu undangan sebenarnya. Kesalahpahaman antara kita bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan beberapa kata saja. Berikan aku kesempatan untuk memperbaikinya. Boleh. Aku tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Baru bisa masuk ke kalangan atas ini dengan susah payah. Tapi mulutmu cuma bilang ingin memperbaiki. Kamu nggak merasa itu lucu? Wah, hebat juga. Aku juga cuma dengar dari orang lain. Baru tahu kamu akhirnya setuju dengan pendekatan Tuan Jiang. Kalau aku bilang, seharusnya dari dulu saja begitu. Jodoh kalian, bagaikan naga dan phoenix yang membawa keberuntungan. Hahaha. Ketua Bai, tidak heran Anda ketua kamar dagang King Zhou. Hebat banget, lebih cepat dari orang lain jauh. Pernikahan Yuning, Anda harus datang dan mendukung keluarga Liu ya. Haha, itu sudah pasti. Yuning adalah wanita tercantik di King Zhou. Keluarga Jiang dan keluarga Bai kami sudah berteman lama, pasti akan hadir. Haha, anggap saja itu utang keluarga Huang. Yuning, kamu akhirnya sadar juga, tidak lagi setia pada orang yang tidak berguna itu. Aku sebagai paman juga ikut senang. Haha, siapa bilang istriku mau menikah lagi dengan orang lain? Aku ingat. Kamu adalah menantu keluarga Liu yang dulu kabur dari rumah. Begitu ya? Sekarang lihat keluarga Liu bangkit. Kembali lagi dengan sikap manismu, Yuning, sebagai yang lebih tua. Aku harus mengingatkanmu, jangan sampai kata-kata manismu membuatmu kehilangan akal. Apalagi jangan sampai melupakan bahwa kamu pernah ditinggalkan. Kalau tidak, penderitaanmu akan semakin parah. Aku akan menjaga istriku dengan baik. Kalau aku butuh kalian ikut campur, aku pasti bilang. Diam. Apakah kamu merasa belum cukup menyusahkan Yuning? Tempat berkumpulnya orang-orang kelas atas seperti ini bukan tempat untukmu. Dan setiap orang di sini bukan orang yang bisa kamu permainkan. Lebih baik kamu jangan membuat masalah lagi untuk keluarga Liu. Di acara yang penuh tokoh penting, melawan nasihat baik dari senior dengan kemarahan seperti itu. Apakah itu yang kamu sebut penebusan? Kamu tahu apa yang aku butuhkan? Apakah kamu tahu siapa saja yang hadir di sini? Apakah kamu sadar kalau kamu salah bicara di sini? Dan jika salah bertindak, seberapa besar harga yang harus kamu bayar? Pergilah, aku tak mau melihatmu lagi. Asalkan kamu mau, apapun yang kamu mau, aku beri. Hanya saja kita sekarang tidak bisa komunikasi dengan normal. Meski aku punya tekad dan kesadaran sejuta kali lipat, aku tidak bisa mencintaimu sedikit pun atau melihat diriku yang sebenarnya. Apa yang kamu mau, aku kasih. Yuning ingin langsung jadi raja bisnis di King Zhou. Ingin dihormati orang, ingin keluarga Liu makin makmur. Dari semua itu, mana yang bisa kamu lakukan? Status, kekayaan, kekuasaan Yuning sudah cukup. Kamu memang sengaja buat aku malu di tempat begini. Ya, harus hari ini, harus di sini. Pergi sana, aku benar-benar nggak mau lihat kamu lagi. Dengar nggak? Anak muda kalau mau survive, harus punya latar belakang, koneksi, dan duit. Kamu ini siapa? Cuma orang biasa. Dulu juga cuma bisa bertahan karena perlindungan keluarga Liu. Baru punya tempat tinggal, aman hidup. Jangan sok jago di tempat seperti ini. Nanti malu sendiri. Lingkaran kita beda, gak usah memaksakan diri. Liang, aku juga pernah sekeras kamu waktu muda. Tapi hidup itu harus punya kemampuan, baru berani. Orang kaya kamu. Minimal perjuangan 10 tahun lagi, baru mungkin bisa coba peruntungan di lingkaran kita. Iya kan? Kok belum juga pergi? Kamu tuli atau bego sih? Apa iya ada orang yang mati-matian? Mau nyelonong masuk ke kalangan kelas atas kita? Hahaha. Pak Lu. Hari ini King Zhou akan ditimpa bencana besar. Kalian masih sempat bertengkar dan berkonflik di sini. Padahal King Zhou sudah menjadi raja di sini. Pak Lu, bencana apa itu? Sampai membuat Anda marah besar seperti ini, dalam 1 jam. Banjir besar yang jarang terjadi dalam 100 tahun akan menerjang Jingzhou. Banjirnya ganas, di mana-mana tanaman pun susah tumbuh. Bawa masuk.
Huh, Ini gimana bisa? Kinzo itu, dikelilingi gunung di semua sisi. 100 tahun juga nggak pernah kena banjir besar. Apa kamu salah dengar berita? Barusan aku dengar Nona Lu bilang. Hari ini kita kedatangan tamu penting. ini kan keluarga besar King Zhou. Kenapa tiba-tiba ada bencana begini? Percaya omongan kalian. Aku ini cuma menyesatkan orang saja. Aku lihat ada tanda aneh di langit. Pasti dewa turun ke dunia. Tapi aku tidak senang. Kalung kayu yang aku pakai puluhan tahun tiba-tiba pecah. Baru aku yakin. Itu karena pegunungan bambu King Zhou ambruk. Sungai meluap ke hulu. Dalam waktu sebentar, seluruh kota King Zhou akan jadi neraka dunia. Master Stan. Aku nggak asal ngomong, kok. Long Xiao, kita harus gimana nih? Keluarga bayi kami sudah berjuang keras selama bertahun-tahun di King Zhou, punya banyak perkebunan. Dan toko yang gak terhitung jumlahnya. Kalau semua itu hanyut kena banjir. Aku malu banget mau ngadepin leluhur keluarga Bai. Yang mulia, pasti ada cara mengatasi ini. Silakan perintahkan. Keluarga besar kita pasti akan berusaha sekuat tenaga bantu, agar harta kita tetap aman. Hari ini bencana besar datang. Dan dewa turun ke dunia. Ini berarti kita akan mendapat bantuan dari dewa untuk melewati musibah ini. Aku cuma manusia biasa. Mana mungkin aku bisa lindungi King Zhou? Prioritas sekarang cari keluarga para prajurit itu dulu. King Zhou punya 6 juta penduduk. Laut manusia yang luas. Gimana kita cari mereka? Aku nggak mau mati. Jangan panik dulu. Aku baru dapat kabar. Penguasa negara sudah mengirim Putri Kang Lei ke King Zhou untuk tangani banjir dan akan berjuang bersama kita semua. Waktu yang tersisa sangat sedikit. Sekarang kumpulkan seluruh kekuatan untuk mencari kemunculan Dewa Langit. Untuk menyelamatkan King Zhou kita, banjir kecil ini tidak perlu ditakuti. Aku akan melindungi kalian semua dengan segenap kemampuan. Aku panggil kalian berdua. Kenapa kamu ada di mana-mana sih? Sekarang hanya tersisa 40 menit. Aku bilang ya, kalau kamu berani bikin keributan lagi hari ini, amarah Long Xiao dan seluruh keluarga besar King Zhou, kamu tidak akan sanggup menahannya. Anak muda, waktunya mepet. Kalau kamu membuang-buang waktu upaya gabungan keluarga besar untuk membalikan keadaan, artinya kamu musuh seluruh King Zhou. Sebelum banjir datang, kamu yang pertama akan dibunuh dengan cara diseret dan disobek oleh 5 kuda seperti serigala. Keluarga Huang bersedia mengeluarkan 80% aset kami. Memohon Dewa Langit turun ke dunia. Segera keluarkan surat hadiah pencarian. Pak Lu. Keluarga Bai juga bersedia mengeluarkan 80% aset untuk memohon Dewa Langit atasi banjir. Pak Lu. Keluarga Jiang juga siap mengeluarkan 80% aset. Memohon Dewa Langit turun ke dunia. Baik. Hong Lin segera beritahu seluruh kota. Semoga Dewa Langit itu melihat pesan ini. Selamatkan Jing Zhou kami. Dewa Langit bukan manusia biasa. Jika dia tidak mati, maka King Zhou akan tetap berwibawa dan kuat. Kalau aku menyatakan sikap sekarang, kalau ada kesempatan menyelamatkan King Zhou, keluarga Liu dan aku bisa langsung naik kelas. Jadi bangsawan baru di King Zhou. Keluarga Liu kami tak punya harta melimpah. Kalau ada Tianren pengendali air yang mau turun tangan selamatkan King Zhou, aku, Yuning, rela mengikat diri. Yuning memang pantas jadi wanita bisnis hebat King Zhou. Saat bencana besar pun berani maju berkontribusi. Kalau Tianren bertindak karena wanita tercantik King Zhou ini, nanti keluarga Bai pasti akan tunduk padanya. Rumah ini berani bertahan. Ini pertaruhan kerajaan, kita semua bertaruh. Baik, kalian dengarkan baik-baik. Saat aku pulang dari mengatur air, semua harta kalian akan jadi milik istriku. Yuning. Nak. Izinkan aku menikahimu lagi. Ini sudah kapan? Lihat waktunya. Masih saja cari perhatian. Kau kira siapa dirimu? Orang pilihan Tuhan? Atau kau mau pakai cara curang macam ini? Biar aku suka lagi sama kamu. Aku kasih tahu. Kalau kamu begini malah bikin aku makin benci. Semua dengar sini. Semua dengar sini. Omongannya bocah ini benar-benar edan. Kau kira siapa dirimu? Kau kira kau hebat banget? Bisa atasi banjir besar yang terjadi sekali dalam 100 tahun ini. Pak Lu sudah berkali-kali berkata ngawur. Niatnya jahat. Mohon Pak Lu hukum berat orang busuk ini.
Keluarga Bai menyarankan eksekusi segera. Kami setuju. Sekarang saatnya para bangsawan Qingzhou bersatu. Ini soal hidup mati kita. Tidak boleh kau, anak kecil hina, buang-buang waktu. Menghasut orang. Wahai pemuda, kau bilang bisa atasi banjir. Aku hormat keberanianmu. Tapi atasi banjir butuh cara pasti menang. Tidak cukup cuma semangat membara. Kau bilang bisa atasi banjir. Berdasarkan apa? Berdasarkan aku ini, tentara yang kalian bicarakan, Tianren tingkat 9, Kaisar dulu. Hahaha, keren. Sakit ya? Mending periksa ke dokter. Jangan gila-gilaan di sini. Kalau kamu cuma mau cari perhatian. Selamat. Kamu berhasil. Kamu cuma buang waktu 1 menit kita semua. Kamu cuma udang kecil. Nyawa murahan. Mau mati ya mati saja. Nyawa kita jauh lebih berharga 1000 kali lipat. Yuning, sepertinya aku baik salah menilai. Menantumu dari keluarga Liu ini. Kalau keluarga Liu punya prajurit sehebat ini, kita ngapain repot-repot panik? Sekarang kita harusnya berlutut. Memohon menantu bijak keluarga Liu ini. Kaisar dulu, selamatkan kami manusia biasa ini. Hahaha. Ketua Bai, kamu masih sempat debat sama orang mabuk. Yuting, anak ini juga. Kenapa sih? Cari orang yang tahu diri dong. Jangan bikin risih. Lin Yang. Awalnya aku belum yakin mau cerai sama kamu. Tapi sekarang aku sadar, cerai sama kamu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Kalau kamu ganggu orang cari Tianren pilihan lagi, aku pasti akan kerja sama keluarga besar untuk bersihkan kamu sampai habis. Aku tahu sekarang apapun yang aku bilang kamu tak akan percaya. Tak perlu banyak bicara. Mengatur air butuh alat kuno. Jiuding Yusui. Aku akan ambil. Yoi yoi yoi. Mau kabur ya? Kamu gak mungkin sebodoh itu. Berharap para bangsawan di sini bakal diam saja nungguin kamu. Banjir sebesar ini. Mau kabur juga? Mau lari kemana? Bikin alasan yang gak ada yang tahu. Dikira bisa nutup-nutupi kebodohan sendiri. Kamu. Kok kamu tahu kalau menghadapi air dengan kepala tegak bisa menghindari bahaya kematian? Pak Lu cuma bakal buang waktu kita buat urusan bendungan. Jangan buang waktu sama dia. Keluarga Liu juga nggak ada niat bawa dia ke sini. Mohon Anda mengerti. Iya, kalau kata Pak Lu, si menantu sialan itu, jangan percaya sepatah kata pun. Yang paling penting, kita harus segera cari sang dewa itu. Kalau enggak, kita semua bakal mati di sini. Diam. Aku cuma pernah dengar tentang menghadapi air dengan 9 dandang dari buku kuno. Apa kamu benar-benar bisa menemukannya? Aku sudah merasakan aura 9 dandang itu, semakin dekat dengan kita. Pasti sebentar lagi dia akan datang sendiri. Pak Lin, jangan salah paham kalau aku terlalu ikut campur. Masa 9 dandang bisa datang sendiri? Mending kita buru-buru cari saja. Pak Tua, di saat genting ini jangan sampai kamu bingung ya. Dia cuma menantu sialan yang gak berguna. Kamu nggak boleh bawa-bawa nasib seluruh Qingzhou. Semua diserahkan pada orang tak berguna ini. Barusan bilang mau mengambil Jiuding. Sekarang bilang Jiuding itu yang akan datang sendiri. Orang sombong yang kontradiktif seperti ini. Hanya bikin pandangan kita jadi kabur. Aku atas perintah penguasa negara, membawa Jiuding pengendali air untuk bertanya. Tuan benar-benar orang suci. Jiuding air hijau benar-benar datang sendiri ke sini. Cepat atasi banjirnya. Pak Lu, sebelum aku datang, ayahku sudah berpesan khusus. Diri Jiuding ini hanya bisa dikendalikan oleh orang suci itu. Apakah Anda sudah menemukan orang suci itu? Tuan ini. Barusan dia menyebut strategi pengendalian air. Dan juga menyebut Jiuding pengendali air. Tapi dia masih sangat muda. Tidak tahu apakah bisa mengendalikan Jiuding ini. Jangan menilai orang dari penampilannya. Tuan benar-benar bisa menyelesaikan masalah air di Qingzhou. Aku pasti akan melaporkan pada ayahku. Tidak perlu. Untuk menyelesaikan banjir di Qingzhou, kamu harus setuju dengan 2 syaratku.
Dia benar-benar bisa mengendalikan Jiuding, pengendali air. Dia pasti adalah sosok prajurit surgawi yang ayahku maksudkan. Tapi tak kusangka, prajurit surgawi itu ternyata pria tampan berwajah bak batu giok. Kamu benar-benar dewa surgawi. Tuan Qiuling, selamatkan semua orang di Qingqiu. Cepat berlutut, mohon tolong Tuan, mohon tolong selamatkan Qingqiu. Kalian bertiga mau menantang wibawa prajurit surgawi. Tidak masalah, mengatasi banjir bukan hal sulit. Syaratku yang pertama. Semua harta yang kalian janjikan tadi, harus sepenuhnya dialihkan ke nama istriku, Liu Yuning. Kedua, setelah ini, tentang kematian ayah angkatku, kalian harus jujur, di depan umum jelaskan semuanya. Apakah kalian bersedia? Keluarga Bai dari Qingzhou setuju. Keluarga Huang dari Qingzhou juga setuju. Aku juga setuju. Lia, jika kamu benar bisa selamatkan Qingzhou, aku pasti akan hancurkan janji hari ini. Yang langgar akan binasa, jika mereka tidak menepati janji. Pasti kena kutukan langit. Kamu istriku. Jangan buat janji lagi. Air bah sudah menerobos bendungan, dari sini datangnya. Kepala naga, air bah sudah surut. Air bah sudah surut. Tuan Li, Anda benar-benar prajurit surgawi. Aku mewakili 6 juta penduduk Qingzhou mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tuan Lin. 80% harta itu memang terlalu sedikit. Bagaimana kalau kita negosiasi lagi? Coba lihat, 10%. Bagus. Kalau kalian bagaimana, Tuan Lin? Keluarga Huang saya masih harus menghidupi lebih dari 100 orang. Aku berikan 5 juta sebagai uang terima kasih. Kira-kira setuju atau tidak? Kalau aku ungkap kebenaran kematian ayah Yuning. Apakah aku masih bisa hidup? Kalian semua, benarkah kalian percaya ada prajurit surgawi turun ke bumi? Hanya menantu keluarga Liu biasa saja. Hanya bermain-main dengan ilmu sihir kampungan. Dengan begitu saja ingin menipu hampir seluruh harta Qingzhou. Apa kalian mau terus-terusan dipermainkan dan ditipu? Katakan. Janji hari ini diturunkan dari langit beberapa hari lalu. Aku tak peduli hidup mati kalian. Aku cuma peduli keamanan Yuning saja. Bahaya bagimu, apa yang terjadi hari ini memang ajaib. Tapi kalian semua coba pikir dengan kepala dingin. Apakah ini masuk akal? Pertama ada prajurit surgawi turun ke bumi, lalu ada banjir besar yang muncul sekali dalam 100 tahun. Diselesaikan oleh menantu yang dianggap sampah. Begitu ya? Mau ambil harta warisan yang dikumpulkan keluarga kami selama beberapa generasi. Ketua Bai, Anda setuju? Kepala keluarga Huang, Anda setuju? Aduh, apa kalian benar-benar percaya menantu yang dianggap sampah ini? Tiba-tiba berubah, jadi manusia surgawi yang turun ke bumi. Percaya atau tidak, aku jelas tidak percaya. Aku tahu betul tentang si rusa ini. Dulu dia cuma sampah dalam keluarga Liu yang cuma makan dan menunggu mati. Tak punya kemampuan apa-apa. Katanya dia manusia surgawi yang turun ke dunia. Aku jadi yang pertama menolak itu. Apa yang terjadi hari ini terlalu aneh. Semua ini Datang cepat, pergi juga cepat. Kalau dipikir-pikir. Benar-benar gak masuk akal. Seorang pemuda berumur 20-an. Dengan kekuatannya sendiri, dia menyelamatkan 6 juta warga Qingzhou. Kalau dibilang ke orang lain, pasti gak ada yang percaya, kan? Menurutku tadi kita semua cuma panik sendiri. Tentang manusia surgawi dan prajurit surgawi, itu cuma omong kosong belaka. Satu orang mengusir air, tak ada buktinya. Aku rasa kita semua sudah capek hari ini. Mending pulang lebih awal dan istirahat. Kalian benar-benar gak tahu balas budi ya? Tuan Yun baru saja menyelamatkan nyawa kalian. Menjaga fondasi keluarga-keluarga besar. Hanya demi barang duniawi ini. Mengejar nama kosong malah mendatangkan bencana besar. Merusak reputasi seluruh Qingzhou. Membuat murka para dewa.
Aku menghapus kalian dari King Zhou. Kakek. Orang-orang berkuasa dan terhormat ini memang benar-benar tak tahu malu. Berkedok suci, namun mengingkari janji. Menurutku mereka pantas jadi rakyat hina. Membakar semangat King Zhou, membuat Tuan Pinglin murka. Tuan Lu, tak perlu marah kalau mereka mengingkari janji. Aku juga akan buat mereka tahu apa itu jalan langit. Barusan semua orang sudah berjanji padaku, jika melanggar sumpah, petir akan menyambar. Hari ini aku duduk di sini, melihat bagaimana kalian menghadapi semuanya. Liang, menurutmu, siapa yang berani melawan kamu? Dia akan disambar petir. Kamu boleh pergi. Aku akui, anak muda. Kamu memang punya kemampuan, tapi jangan terlalu sombong juga, ya? Kira-kira cuma karena bisa sedikit kaligrafi dari sekolah gunung, bisa seenaknya sendiri. Kamu kira King Zhou itu tempat apa? Kamu kira keluarga-keluarga besar kami siapa? Petir menyambar. Di King Zhou, cuma amarahku yang bisa menyambar. Belum ada yang berani bicara seperti itu padaku. Tuan Lu orangnya baik. Menghormatimu seperti dewa, tapi kamu benar-benar menganggap dirimu dewa yang terbuang. Hati-hati nanti malah merugikan diri sendiri. Dan jadi dibenci orang. Hei, kamu cuma orang tak dikenal. Tanpa nama, tanpa kekuasaan, cuma menantu tak berguna. Kamu berani mengatur-atur, mengancam keluarga-keluarga besar King Zhou. Apa dasar kamu bisa menekan kami? Apa dasar kamu berani melawan kami? Ucapanmu tajam. Penuh percaya diri. Bagus. Aku akan beritahu kalian. Kenapa? Karena aku sudah menembus tingkat 9 kekaisaran pendahulu 300 tahun lalu. Karena siapapun yang mengingkari sumpah kekaisaran pendahulu akan disambar petir. Karena aku berdiri di sini hari ini, maka aku tak pedulikan kalian semua sedikit pun. Aku bertempur di segala penjuru, menguras tenaga dan pikiran. Tak kusangka kamu si peniru bodoh yang mengingkari janji. Lebih buruk dari binatang. Perjalanan ini benar-benar memberiku banyak pelajaran. Aku beritahu semua keluarga besar di King Zhou, sekarang pilih. Mau mengaku sekarang? Atau tunggu petir menyambar? Ibu. Dari mana kamu dapat suami gila seperti ini? Ngaku-ngaku kekaisaran pendahulu. Mau membunuh kami semua. Hanya beri waktu sebatang dupa saja. Mau berperang dengan keluarga besar King Zhou, pikirkan baik-baik. Tak ada jalan mundur. Hanya aku yang boleh mundur, aku cuma ingin menasihati kalian. Sisakan jalan keluar untuk diri sendiri. Keluarga kerajaan menang. Aku sudah hidup puluhan tahun. Aku ingin melihat apa itu jalan langit. Apa itu petir langit? Keluarga Jiang akan bertahan sampai akhir. Bisa melawan seluruh bangsawan King Zhou. Kamu juga nggak percaya sama aku? Aku gimana mau percaya kamu? Percaya kamu yang katanya dewa tingkat 9. Percaya kamu bisa lawan bangsawan King Zhou. Atau percaya kamu punya apa? Kamu nggak percaya aku. Dari awal sampai akhir nggak pernah percaya aku. Awalnya kukira kamu yang hilang bertahun-tahun terus balik. Punya tanggung jawab dan kemampuan. Juga mengerti sedikit cara menghadapi dunia. Tapi sekarang lihatlah, aku salah menilai kamu lagi. Jangan kira cuma karena belajar sedikit ilmu sihir kecil, bisa langsung jadi yang teratas di King Zhou. Menurutku, kamu terlalu kekanak-kanakan dan belum dewasa. Kalau begitu, janji yang kamu ucapkan tadi untuk menyerahkan diri,
hanya demi menyenangkan para bangsawan yang ada di sini. Dan kata-kata yang keluar tanpa hati itu salah besar. Aku tak pernah mengingkarinya. Yang tidak realistis justru kamu. Mau menyelamatkan seluruh Qingzhou, tapi juga mau memusnahkan keluarga bangsawan Qingzhou. Sebenarnya kamu mau apa sih? Ini benar-benar drama yang menarik. Aku yang orang luar saja bisa melihat dengan jelas. Dia demi kamu menyelamatkan Qingzhou. Sekarang demi kamu juga mau hancurkan Qingzhou. Sementara kamu terus-terusan menanyakan apa sebenarnya yang dia inginkan. Nona Liu, calon suami ini, kamu mau atau tidak? Kalau tidak mau, aku yang akan kejar dia. Kalau mau, aku yang akan rebut dia. Putri adalah keturunan bangsawan mulia. Hari ini di tempat seperti ini berkata hal sepele seperti itu. Tidak pantas, kan? Hari ini kalian semua terus menyebut-nyebut bangsawan. Satu kata saja kalian sering sebut, keluarga bangsawan. Tapi menurutku, kalian cuma segerombolan orang tak beraturan. Menghadapi hidup dan mati malah ciut nyali. Menghadapi keuntungan tak punya batas moral. Kalau begitu, kalian layak disebut keluarga bangsawan. Dan kamu, cantik tapi kosong isinya. Dihadiahi penolakan berulang dari Kaisar Naga sejati. Tapi malah mejar-mejar para penghuni bumi yang hina ini. Orang sepertimu layak jadi istri Tuan Lin. Kamu siapa? Ini urusan keluargaku. Sepertinya bukan urusanmu. Melihat ketidakadilan, aku angkat pedang untuk membantu. Tuan Lin, mohon jangan marah. Lanjutkan, Liu Yueng. Kalau kamu nggak percaya aku nggak akan jelaskan. Kurang dari setengah dupa lagi. Nanti petir langit akan turun sendiri. Nanti kamu tahu mana yang benar dan mana yang palsu. Adapun para bangsawan itu, mereka juga akan menanggung akibat kebodohan mereka sendiri. Kamu masih saja ngotot. Kamu kira ada putri dan kepala naga yang dukung kamu. Kamu bisa seenaknya atur arus utama Qingzhou. Kamu terlalu polos kalau begitu. Di sini, siapapun punya akar yang dalam, turunan berpuluh tahun. Kalau kamu jadi tikus yang dibenci seantero Qingzhou, hanya aku yang masih peduli sedikit sama kamu. Yan, ini sudah kapan? Kamu masih bela orang tak berguna ini. Orang seperti dia, sama sekali nggak pantas dikasihani. Hari ini aku akan berdiri di sini, menunggu petir langit turun, menunggu amarah langit. Menunggu wibawa kaisar terdahulu, sebuah petir langit yang tak jelas. Dianggap bisa buat keluarga bangsawan Qingzhou mundur, bagaikan semut menentang kereta, keras kepala dan sombong. Kalau kamu benar-benar bisa kendalikan petir langit seperti legenda, aku rela lakukan apa saja dengan Bai Jiang Tao, tanpa kata sepatah pun. Kalau cuma meminjam nama langit. Kata-kata yang sudah terucap ini. Api kemarahan keluarga Bai. Kamu juga harus pikir matang-matang bisa tanggung atau tidak. Kak Bai. Kamu kan ketua kamar dagang Qingzhou. Kenapa harus berdebat sama bocah yang belum tumbuh bulu ini? Apa gunanya? Apa itu petir langit? Kamu pernah lihat? Kalian pernah lihat? Sekarang sudah zaman apa ini? Masih pakai trik menakut-nakuti. Kamu kira harta keluarga Huang ini dapat begitu saja? Semua bangsawan di Qingzhou ini dibesarkan karena takut. Aku dengan identitas kepala naga Qingzhou, peringatkan kalian untuk terakhir kali. Kalian benar-benar nggak mau akui kesalahan. Pertama, Anda tetap orang yang paling saya hormati, Jiang Tao. Tidak ada maksud menghina. Kedua, saya paling benci orang yang sok kuasa dan penipu macam kalian. Hari ini saya akan jalankan tugas ketua kamar dagang Qingzhou. Di depan umum bongkar penipu liar tak bertuan ini. Keluarga Huang siap bertugas. Keluarga Jiang semuanya ikuti arahan ketua Bai. Bersihkan Qingzhou dari penyakit berbahaya yang menakut-nakuti ini. Liang, aku benar-benar berterima kasih padamu. Aku belum banyak buat masalah. Kamu malah maju sendiri menentang seluruh keluarga Qingzhou. Setelah hari ini, tidak ada yang tahu aku membunuh ayah Yuning. Nona Liu, kamu masih nggak percaya suamimu sendiri. Kepala naga, bukan aku nggak mau dengar arahanmu. Tapi si antelop ini malah pengen lawan seluruh keluarga Qingzhou. Aku harus tunjukkan sikapku sendiri. Kalau enggak, setelah ini, aku nggak tahu bagaimana bisa bertahan di Qingzhou. Gimana aku bisa berdiri tegak di Qingzhou. Mohon pengertiannya. Baik, aku sudah selesai bicara. Kalian silakan saja. Ya sudah. Omong kosong tadi terlalu banyak. Sepertinya kalian juga sudah capek. Kalau begitu, aku mulai dari Jiang Yi keluarga Jiang dulu. Lin Yang, kamu masih bisa berhenti sekarang. Apa kamu memang mau menjebak dirimu sendiri ke dalam jurang tanpa akhir? Nak,
Reruntuhan ini memang benda luar biasa yang menantang dunia. Namun itu artinya memutus jalan hidup sendiri. Hanya sekadar bertahan dengan susah payah. Orang kecil mencoba menggoyang pohon. Kalau kamu sekarang tidak bisa menjaga diri, apakah kamu mau jadi seperti dia yang sembrono, Bu? Sebelum petir surgawi turun, bagaimana kamu menyakiti ayah angkatku, di depan keluarga Liu dan seluruh Qingzhou? Jelaskan semuanya dengan kata-kata yang jelas. Aku ingin Kaisar tahu, bagaimana keluarga bangsawan yang dia lindungi sepenuh hati, telah menyakiti ayahnya dan suaminya. Li yang berani melukai anggota serikat dagangku di depan umum. Cepat lepaskan, jangan sampai kamu mati dengan tragis. Ketua Bai, jangan terburu-buru, giliranmu segera tiba. Cepat panggil Guru Agung untuk menyelamatkanku. Cepat, Guru Agung. Guru Agung dunia fana pun tidak pantas menerima satu serangan pun dariku. Kamu sendiri yang memancing musuh, hingga menyebabkan Paman Liu meninggal. Ilmu sihir kampung halaman ini. Akulah putra bangsawan sejati yang dipaksa mengaku. Tunggu sampai Guru Angin datang. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kalau kamu tidak mau bicara, aku juga tidak ingin tahu, Lei Lei. Kamu tidak boleh menyakitiku. Kamu tidak boleh menyakitiku, ya. Zombie petir langit. Apa yang dikatakan anak ini benar semua. Ketua Bai akan dihantam petir langit, hancur berkeping-keping. Aku pernah dengar dari desas-desus. Apa hari ini harus mencoba petir itu dengan tubuh sendiri? Rea, hentikan. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, berhentilah. Keluarga Jiang bukan orang yang bisa kamu ganggu. Keluarga bangsawan Qingzhou bukan orang sembarangan yang bisa kamu kalahkan dengan omong kosong desa. Terimalah kenyataannya. Terimalah kenyataannya. Kenapa? Tidak ada kenapa-kenapa. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Kecuali kau harus melewati aku dulu. Petir langit pasti membawa kesengsaraan. Tidak ada alasan untuk mundur di tengah jalan. Kalau kamu beritahu aku alasannya, aku rela menanggung petir langit itu untuknya, sebagai penebusan dariku untukmu. Dia tulus padaku. Dia tulus padamu. Karena kamu masih ada di hatinya. Jangan tanya lagi. Aku tidak mau bicara lagi. Aku ingin kamu bilang sendiri. Kalau di hatimu aku sudah tidak ada, aku akan berhenti sendiri. Agar aku bisa melepaskan rasa rindu ribuan tahun ini. Sebenarnya aku yang sudah lama tidak ada kamu di dalam hati. Jiang Yi benar-benar tulus padaku. Mencintai, melindungi, mendukung, dan membantu aku. Di Qingzhou, aku tidak bisa tanpanya. Tapi demi kemuliaan. Dia adalah musuh yang membunuh ayahmu. Jadilah lebih realistis. Apakah kebenaran itu begitu penting? Pasangan dalam kesulitan atau musuh pembunuh ayah harus selalu cari benar salah. Apakah aku harus seperti kamu, menjadi musuh semua orang, menjadi bulan-bulanan orang? Ibu mertua, aku sudah ikhlas, petir langit ini. Aku tanggung untuk orang yang kau cintai. Ini adalah hal terakhir yang bisa aku lakukan untukmu. Mulai sekarang. Kita berdua akan bertarung. Siapa yang berani menyakitiku? Putra keluarga Jiang, master besar itu orangnya. Sekarang dia terluka parah. Harus segera dibunuh di sini juga. Kamu jangan kira cuma karena paham sedikit ilmu tahu. Bisa seenaknya di depan orang-orang berkuasa seperti kami. Berlaku semaumu. Orang yang berdiri di depanmu ini, 3 generasi keluarga Jiang ikut aku. Pernah mengusir 100.000 musuh di perbatasan hanya dengan 1 orang. Para muridnya tersebar di seluruh Daxia. Aku sendiri dikenal sebagai Master Agung. Kalau kamu mati di bawah pedangnya, itu kematian yang terhormat. Aku sarankan kamu, di kehidupan selanjutnya, lahirlah jadi orang yang lebih rendah hati. Yang Yi, kamu benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Tuan Lin dengan kekuatannya sendiri menyelamatkan seluruh Qingzhou. Kalian malah mengkhianatinya. Tuan Lin menahan petir langit itu untukmu. Kamu malah memanfaatkan kelemahannya. Apakah begitulah cara keluarga bangsawan Qingzhou? Apa yang Long Sheng katakan memang tidak benar. Lin Yan dari awal sampai akhir tidak pernah untuk rakyat Qingzhou. Apalagi untuk bangsawan Qingzhou. Semua yang dia lakukan hanya demi istrinya sendiri. Apa urusanku? Apa pernah ada kebaikan padaku? Sahabat-sahabat, orang ini benar-benar sempit hati. Hanya peduli cinta-cintaan saja. Suka-suka saja mau membunuh bangsawan Qingzhou di sini. Hari ini aku akan membunuh pencuri ini untuk kalian semua di sini. Tunggu dulu. Barusan antelope yang menahan petir langit itu untukmu. Dia terluka parah. Kamu bagaimana bisa membalas kebaikannya dengan kejahatan? Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya kamu mengatur aku. Kamu perempuan pelin-pelan yang serakah dan munafik. Kadang gak bisa melupakan cinta lama. Kadang malah ngotot cari cinta baru. Dengerin ya, perempuan kayak kamu. Justru yang paling pantas mati.
Kamu gimana bisa perlakukan aku kayak gitu? Aku ini calon istrimu. Loh, Siapa bilang aku mau nikahi kamu? Itu cuma imajinasi kamu sendiri. Jarak antara keluarga Jiang dan keluargamu, Liu. Kamu gak sadar, ya? Aku cuma mau main-main dengan perasaan kamu saja. Sebagai anak orang kaya, main-main dengan beberapa perempuan itu biasa. Kamu juga bukan-bukan buat keluarga Jiang aku. kamu pergi. Lin Yang, ini dia orang yang kamu cintai sepenuh hati. Sekarang, apa yang kamu rasakan dalam hatimu? Tubuh dagingku ini memang tak mampu menahan petir langit yang bergemuruh, tapi membunuhmu itu seperti membantai anjing. Orang tua ini benar-benar yakin mau bertindak untuk tuannya. Mati sudah di depan mata masih saja sombong. Aku sudah berlatih selama lebih dari 50 tahun. Belum pernah lihat orang sekejam dan sekeras kepala seperti ini. Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Tinggalkan namamu dulu. Terima dulu satu seranganku baru tanya lagi. Berani-beraninya kamu bicara kasar. Di dunia ini tak ada orang yang tak bisa kutumpas. Aku sang master besar. Nak, kamu nih, lihat dunia ini untuk terakhir kalinya saja. Hari ini hujan. Apa tanda keberuntungan? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Satu tangan jadi pisau. Hanya dengan satu serangan itu kau selesaikan. Master besarku. Liang, siapa sebenarnya kamu? Barusan aku sudah beritahu kalian semua. Identitasku adalah kalian yang memaksa menantang Tian Dao. Kalau begitu, kita perlahan saja. Siapa yang akan terima petir langit kedua ini? Ketua Bai? Barusan kau yang paling tegas di antara kita. Petir langit kedua ini. Kalau bukan kamu, ya aku yang akan terima. Pemimpin Huang, maksudmu apa? Jangan bilang mau menyerah begitu saja. Jangan lupa kita berdua sudah berakar di Qingzhou selama 100 tahun. Bukan hal mudah untuk dicabut akarnya begitu saja. Kamu tahu tidak, dari puluhan ribu pengikut keluarga Bai. Berapa banyak ahli kultivasi, hanya berdasarkan Lin yang seorang saja, belum layak. Terima dewa pelindung yang datang menjaga keselamatan tuanku. 4 dewa pelindung. Apa-apaan ini? Kalau kalian terus membantu kejahatan, jangan sia-siakan latihan berat selama ratusan tahun ini. Aku bisa tuntaskan. Tuan Lin, jangan remehkan keempat orang ini. Mereka sudah menguasai seluruh Daxia 40 tahun yang lalu. Tak ada yang bisa menandingi. Tak kusangka mereka menyepi selama ini. Ternyata bergantung pada keluarga Bai. Kelihatan benar akar keluarga Bai amat dalam dan tak terduga. Niang, kau sudah banyak menunjukkan wajah di Qingzhou. Aku juga lihat kau memang punya kemampuan. Tapi aku harap kau sadar, sekarang yang ada di depanmu ini siapa-siapa saja. Kalau seseorang sudah punya pencapaian kecil, maka dia akan meremehkan segalanya. Dan pencapaiannya itu bisa jadi alat yang mempercepat kematiannya. Jadi aku sarankan padamu, segeralah berdamai. Itulah jalan untuk bertahan hidup. Sekarang kita sudah tak ada hubungan apa-apa. Nyawaku tak perlu kau urus lagi. Adapun 1-2 dewa pelindung itu. Kalau mereka membantu kejahatan, aku pasti akan kirim mereka ke akhirat. Tuan Lin. 4 dewa pelindung adalah makhluk yang bahkan tentara Yulong ayahku pun tak bisa menandinginya. Masalah hari ini sudahlah sampai di sini saja. Kau juga merasa begitu. Lencana penguasa negara ada di sini. 4 dewa pelindung dengar perintah, segera mundur. Kalau memang ini permintaan putri kerajaan, maka urusan hari ini selesai sampai di sini. Tapi aku Bai, ingin tegaskan lagi sekali. Kalau nanti ada orang kecil yang berani mengusik kekuatan 100 tahun keluarga Bai, aku tidak akan segan-segan. Ketua Bai memang layak jadi penguasa Qingzhou. Sungguh lapang dada. Beda sama orang-orang yang masih mikir ada pelindung. Ternyata memang begitu. Ah, Bos Zhang. Aku sudah izinkan kalian pergi. Dari ucapanmu sepertinya tak hargai permintaan putri kerajaan. Dari kata-katamu, berarti nggak terima kebaikan putri. Ya, Ketua Bai, orang kaya dia aku udah sering lihat. Nggak punya kemampuan apa-apa sendiri. Cuma bisa ngandelin kemampuan wanita buat pamer doang. Kamu harus ngomong gitu ke dia. Harga dirinya masih tinggi banget. Kamu pikir orang kaya begitu bisa jadi apa? Hahaha. Kalian cepat mundur saja. Jangan berlarut-larut di sini. Putri,
Coba dengar, Anda yang berada di atas sana, suci bak salju dan giok, untuk apa sampai merendahkan diri demi orang bodoh seperti itu? Apa Anda tidak takut orang ngomong belakang? Putri masih muda. Baru merasakan cinta pertama. Tak heran kalau tertipu pria tampan semu. Kami bersedia membuka tabir kebodohan pria itu untuk Putri. Terima kasih atas niat baik Putri. Saya Lin mengerti. Orang macam itu, yang menipu nama dan identitas, jadi kaki tangan iblis. Kalau tidak dihukum berat, pasti akan membawa malapetaka kemana-mana, menyiksa rakyat kecil. Putri, kami juga ahli tingkat bumi. Bahkan kalau Dewa Darat datang, harus hormat pada kami dulu. Dewa Biru, hari ini orang ini menghina kami seperti ini. Jangan salahkan kami kalau tak hormat. Menurut yang ini, Aku ini Dewa Burung Raja Wali King. menurut Dewa Burung Raja Wali King ini, maksudnya dewa di daratan juga dianggap tokoh penting. Brengsek, kamu berani menghina Dewa Daratan. Tahukah kau apa akibatnya jika menantang kewibawaan para dewa? Hahaha. Orang-orang biasa ini bahkan tak takut pada petir langit yang menggelegar. Apalagi takut pada dewa daratan yang remeh ini. Aku ingin tahu kalian belajar dari aliran mana. Siapa yang tidak tahu, Didaksia? Kami berempat sejak kecil belajar pada pengawal utama Kaisar Donghua. Dewa Jiu Feng adalah guru kami selama bertahun-tahun. Tunggu sebentar. Kaisar Donghua, apakah kau pernah dengar Dewa Jiu Feng? Yang mulia, apakah dia itu yang bertubuh pendek itu? Berani-beraninya kau menghina guru kami. Hei, jangan terbawa emosi. Donghua adalah sahabat dekatku bertahun-tahun, Jiu Feng. Ingatan sudah mulai samar. Kau tahu kenapa aku tanya? Kalian belajar dari aliran mana? Karena aku tak ingin melukai orang yang menyelamatkan nyawa. Kalian baru belajar berapa lama? Tapi sudah belajar menindas orang-orang lemah demi para bangsawan itu. Anak muda, kau tahu apa yang kau katakan? Dewa Jiu Feng adalah dewa tingkat emas besar di alam dewa. Kaisar Donghua adalah sosok yang unik dan tak tertandingi di alam dewa. Jika kau meremehkan mereka berdua seperti itu, katakan bagaimana kau ingin mati. Kalau kalian sekeras ini, dan aku tak ingin melukai penyelamat nyawa, maka sepertinya kita harus bertarung dengan ilmu sihir. Kalau begitu, ada pesan terakhir yang ingin disampaikan. Ayo cepat bunuh diri saja. Biar aku juga tidak perlu pusing memikirkan kalian. Dia sebenarnya sosok seperti apa? Bisa punya keberanian menghadapi 4 dewa agung seperti itu. Aku sangat penasaran. Lin Yang, hari ini aku sudah beberapa kali melindungimu dari bahaya. Kalau kau memang mencari mati, Jangan salahkan aku kalau aku memilih mati daripada meninggalkanmu. ah, Chili. Itu Kilin. Jangan-jangan dia adalah Dewa Kilin. Apa itu sebenarnya? Dia ketua Bai. Tahukah kau, di atas para dewa itu, setiap orang punya wujud asli mereka sendiri. Kami masih muda dan kurang pengalaman. Belum bisa berubah menjadi wujud asli kami. Wujud asli para dewa biasa adalah burung. Wujud asli para dewa menengah adalah harimau. Bahkan wujud asli Kaisar Donghua hanya naga sejati. Tapi Kilin ini adalah makhluk paling kuat di seluruh alam dewa. Dewa tingkat 9. Kami hormat menyambut Dewa tingkat 9. Dewa tingkat 9. Tidak mungkin. Kenapa dia turun langsung ke dunia fana? Masih ada yang lebih hebat dari kita. Langit di atas langit. Kami hanyalah keluarga kaya di Qingzhou saja. Yang ada di depan kalian adalah sosok tertinggi di antara ketiga alam keluarga Lin. Namun kami sungguh sangat lancang dan tak tahu sopan santun. Kalian semua, malapetaka telah turun. Cepat sujudlah. Selesai? Benar-benar selesai. Kenapa Ling Yang tiba-tiba berubah menjadi penguasa 3 alam? Dewa tingkat 9. Kelihatannya keluarga Jiang saya bakal hancur. Aku hanya bisa mati sebagai penebus dosa. Sebagai balasan untukku. Sebagai balasan untuk leluhur keluarga Jiangku. Maksudku, Tuan Tanah, tolong ampunilah. Aku tersesat dalam pikiran sendiri. Sebenarnya aku ingin memutus semua jalan keluar Liu Yuning, supaya dia bergabung denganku. Aku tidak pernah berniat membunuh Paman Liu. Dia membunuh dirinya sendiri. Apa maksudmu? Itu tidak akan berlaku. Orang rendahan tidak boleh seenaknya membunuh pelanggar hukum. Itu aturannya. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar. Mulai sekarang aku akan selalu setia mendampingi Yang Mulia Kaisar. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar.
tapi sebagai anak. Dendam ini pasti akan kubalas. Empat Dewa Agung, dengarkan perintahku. Kalau kalian berani masuk istana lagi, aku sendiri yang akan mencabut kekuatan kalian atas nama Donghua, dan kalian akan terjerumus ke siklus kelahiran binatang seumur hidup. Siap perintah. Keluarga Bai, keluarga Huang, serta semua keluarga bangsawan di Qingzhou, dengarkan aku kata per kata dengan baik. Keluarga Bai, keluarga Huang, kalian di mana? Di sini, di sini. Tuhan memberi kalian kekayaan. Bukan untuk kalian sendiri, tapi untuk membahagiakan rakyat. Kalau kalian masih berani menyombongkan diri sebagai bangsawan, dan menindas rakyat kecil, aku akan tarik semua harta dan nyawa kalian satu persatu. Pak Su, kamu sedang sakit parah. Umurmu tak lama lagi. Aku menghargai kepedulianmu pada rakyat. Karena itu kuberikan tubuh emas ini padamu. Segera kamu akan sembuh total. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar. Leo. Terbanglah. Terbanglah, ayolah. Masih tunggu apa lagi? Cepat kejar dia. Kalau calon suami kaya seperti ini sampai kabur, aku tidak akan memaafkanmu. Rusa antelop, apakah ini hukumanmu untukku? Kembali dengan sikap yang paling agung, lalu mengabaikanku begitu saja. Pergi dengan tegas. Tuan Lin. Yang Mulia Kaisar. Ibu dan adik perempuan Anda di dunia manusia. Mereka bagaimana? Jangan khawatir, tidak ada hal yang terlalu penting. Hanya saja Anda sudah meninggalkan Zhongzhou selama beberapa tahun. Mereka selama ini hidup tidak terlalu baik. Anda lihat. Sekarang aku kembali. Zhongzhou juga harus kembali. Orang-orang yang meremehkan keluarga Lin karena lemah. Yang Mulia akhirnya memanggilmu kembali. Ya, hahaha. Kali ini aku kembali ke Zhongzhou dengan urusan yang lebih penting. Jadi aku tidak akan lama-lama. Ah, Yang Mulia Kaisar. Kalau sudah datang, ya sudah. Mending coba dulu masakan dari koki istanaku. Nanti kalau kau kembali ke Zhongzhou, entah kapan lagi waktunya. Masakan ini namanya Yulong Jin, dari bebek liar di bawah menaraku. Tolong beri muka. Coba rasakannya. Masakannya bukan yang terbaik. Sepertinya koki Buddha juga biasa saja. Guru, kerang di depan lembah rahasia di dalam benteng menara ini. Sebenarnya siapa dia? Ini semua Yulong Jin. Kita sudah buat lebih dari 10 kali. Kenapa masih belum puas? Berani tanya tentang status bangsawan juga. Jangan bilang baru 10 kali. Kalau perlu 100 kali pun. Harus bikin bangsawan itu puas. Putri, masakan kali ini membuat bangsawan puas, kan? Bangsawan bilang, tidak ada yang namanya kematian yang dimasak di kukus. Tidak ada yang namanya kematian yang dimasak di kukus. Selama bangsawan puas sudah cukup. Puas sudah, haha. Astaga, bahkan Raja datang sendiri. Benar-benar orang penting. Raja, 2 orang di luar itu siapa? Oh, itu koki istanaku Jin Suewu dan muridnya. Kalau kau suka masakan mereka, aku bisa suruh mereka melayani di sampingmu. Tidak usah, waktunya sudah hampir tepat. Orang-orang sudah pergi. Tenang saja. Ayah pasti akan membantu kau wujudkan perjodohan ini. Terima kasih, Ayah. Kakak, akhirnya kau mau pulang juga. Aku sangat merindukanmu. Kau selama ini bagaimana hidupmu? Kakak,
sudah tidak ada waktu. Cepat ikut aku ke Hotel Kais untuk menghadiri pertemuan keluarga Timur Tengah. Pertemuan saudari. Bukan di tempat makan tadi. Kakak, selama ini keluarga Linmu semakin merosot di Zhongzhou. Dikucilkan orang. Sekarang pertemuan anak keluarga besar seperti ini. Tidak boleh absen. Kalau tidak, akan semakin diremehkan. Tapi juga tidak boleh menunjukkan kelemahan. Mereka berusaha mencari cara untuk menertawakan keluarga Lin kita. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Yule memang sudah dewasa ya. Selama kau tidak di sini, keluarga Lin melemah. Kalau bukan karena Yule. Ayo kita pergi. Jangan sampai terlambat. Yule. Mulai sekarang aku yang akan menjaga keluarga Lin. Lele, akhirnya kau datang juga. Kami sudah lama menunggu. Maaf, ada sedikit masalah di jalan. Ini sahabatku, Hong Jie. Yule, ini siapa? Aku kakak Yule, Yu Yang. Bukankah beberapa tahun lalu kau melarikan diri dari Pinduoduo untuk menyelamatkan nyawa? Kenapa kamu balik lagi? Siapa bilang kakakku cuma keluar kerja dan sibuk terus? Dia cuma belum sempat pulang saja. Aku dengar ada yang jadi menantu di Qingzhou. Satu keluarga 3 orang. Itu pun cuma pas-pasan. Orang itu jangan-jangan kakakmu ya? Apa yang kamu omongin? Guang, Lin yang sekarang sudah punya nama besar. Kalau sudah jadi menantu keluarga besar 3 tahun, itu sudah setara. Beda sama anak-anak kaya-kaya kita. Kalau cari jodoh, harus yang setara. Atau bahkan dari keluarga yang lebih tinggi tingkatnya. Pesta Lianran hari ini, itu dibuat khusus untuk menargetkan keluarga Lin kita. Ya, kalau begitu, kami pamit dulu. Minta maaf, Xiang Yulou, seorang buronan. Yang cuma menantu kecil keluarga Mo Liu. Apa kemampuanmu sampai bisa sombong di sini? Kalau aku lihat, dia cuma kena perlakuan gak adil di Qingzhou saja. Setidaknya kita di Qingzhou masih punya pengaruh. Kalau kamu mau cari pengaruh, kamu salah tempat. Kalau mau cari pengaruh, cari aja di daerah kumuh. Setiap orang di sini. Bukan sesuatu yang keluarga Lin bisa tanggung. Saya Xiao Hong, dari keluarga besar Zhongzhou. Mohon beri muka. Panggil aku kakak Hong sekali saja. Kalau hari ini kalian bisa makan hidangan ini, mari kita angkat gelas bersama. Kalau tidak, aku akan ingat kalian satu persatu. Keluarga Xiao? Hahaha. Tentu saja kita harus jaga muka keluarga Xiao. Ayo, semua duduk dulu dan ngobrol. Sudahlah, jangan sampai karena orang kecil. Kita malah jadi rusak suasana. Hotel KIS ini bukan tempat yang bisa sembarangan orang masuk. Aku sudah mengeluarkan biaya besar. Hari ini ada satu hidangan. Ini adalah masakan andalan yang dibuat langsung oleh koki istana. Masakan andalan koki istana. Apa jangan-jangan itu yang legendaris? Yu Longjin, tolong sajikan hidangannya. Yu Longjin, silakan dinikmati. Benar-benar Yu Longjinnya, Kang. Kamu hebat sekali. Ini setara jamuan negara. Kalau sempat makan sekali seumur hidup, pasti bisa pamer seumur hidup. Hahaha. Sesi foto dulu dong. Benar-benar wakil kehormatan dari keluarga besar kita. Sayang sekali. Ada orang baru balik tapi langsung tahu acara kumpul-kumpul. Kayaknya di Qingzhou tiap hari kelaparan. Makanya pengen numpang nikmatin makanan mahal ini. Hahaha. Ini cuma satu Yu Longjin. Kalau kalian mau makan kapan saja aku bisa suruh koki istana buat ulang. Lin Yang, kamu makan gimana? Mungkin ini Yu Longjin termahal yang pernah kamu makan seumur hidup. Kenapa gak berani makan? Tenang saja, aku ini VIP super yang bayar semuanya. Bukan urusan kamu yang hanya prajurit kecil. Masakannya salah nih. Lihat saja dia. Pasti pengen makan banget. Sudah biasa lihat kayak gini, benar-benar pura-pura mati. Kakak Hong, kok abang saya jadi begini ya? Sebenarnya kita cukup sikapi dengan tenang saja. Kenapa harus bikin masalah? Kamu agak diam sedikit lah. Yu Longjin itu dibuat dari naga emas. Cara yang benar itu dikukus. Tapi hidangan ini digoreng. Hanya bahan yang tidak segar yang dimasak begitu. Kamu ngomongnya meyakinkan juga ya? Apa mungkin kamu sering makan? Pembuat resep ini sudah coba lebih dari 10 rasa berbeda. Ini masih abang saya ya? Ya ampun kakak Hong, aku jadi malu banget. Ayo kita cepat bawa dia pergi. LEX. LYNX. Hidangan ini adalah andalan koki legendaris Hai Da Cheng. Maksudmu?
Koki legendaris itu sudah masa ini untuk menantu kecilmu, lebih dari 10 kali di jamuan negara. Hai Daceng itu koki istana. Yang khusus urus jamuan negara. Orang biasa gak akan pernah bisa makan masakannya. Sekarang ada yang bilang dia sudah makan lebih dari 10 kali. Aduh. LYNX pasti sudah memberikan persembahan. Han Xiao, kami ada urusan, kami pamit dulu. Hei, jangan buru-buru. LYNX, kalau kamu bilang masakan ini salah, mari kita panggil koki legendarisnya dan tanya langsung. Keluarga Han dan koki legendaris ada hubungan. Mungkin dia mau datang dan berdiskusi denganmu. Tolong panggil. Tuan Han, ada perintah apa? Tuan Lin bilang Yu Longjin ini masakannya salah. Bahannya tidak segar. Kira-kira bagaimana ini? Yu Longjin ini adalah hidangan andalan koki legendaris di Hotel KAI. Dimasak oleh koki KAI. Mana mungkin salah. Kupikir ini cuma mulut busuk beberapa orang yang belum pernah makan enak. Jadi asal ngomong seenaknya di sini. Kalau aku lihat, mending kita buatkan dia semangkuk sup. Biar bisa menenangkan mulut pilih-pilihnya itu. Kak, cepat minta maaf sama Tuan Han. Biar urusannya selesai di sini. Kalau enggak, nanti koki marah-marah. Repot. Yule, jangan buru-buru. Siapa tahu ini malah cocok sama dia. Soalnya, limbah makanan di Hotel KC ini bukan orang sembarangan yang bisa minum. Siapa bilang cara buat Yu Longjin aku salah? Siapa yang bilang cara buat Yu Longjin aku salah? Tuan Cendekiawan. Senang bertemu Anda. Aku Han Siwen dari keluarga Han. Banyak yang sudah kenal aku. Kamu siapa? Berani-beraninya bilang cara buat Yu Longjin saya salah. Kamu sudah minum berapa gelas? Berani datang rusak suasana saya di sini. Tuan Cendekiawan, orang ini baru saja bilang cara Anda buat Yu Longjin salah. Dia bahkan bilang lebih baik minum air biasa daripada makan Yu Longjin buatan Anda. Nak, aku ini koki istana yang langsung diangkat oleh raja. Masakan ini juga hasil ciptaanku sendiri. Kamu meragukan aku. Bukan hanya menghina aku, tapi juga menghina raja. Kamu siapa? Bibi, cepat minta maaf sama Pamanda. Jangan gegabah karena emosi sesaat. Nggak sebanding. Kalau memang itu keahlianmu, Yu Longjin, kenapa harus kamu? Makanan ini paling enak dikukus. Kamu tahu dari mana kalau ini paling enak dikukus? Baiklah. Halo. Hei. Kamu siapa? Kamu itu. Tamu kehormatan yang diundang oleh pemilik toko ini. Sebenarnya siapa sih kamu? Ini semua Yu Longjin. Kita sudah coba lebih dari 10 kali, tapi dia masih belum puas. Bodoh, berani-beraninya kamu menanyakan identitas orang penting. Bukan cuma 10 kali. Kalau harus 100 kali pun kita harus buat tamu ini puas. Anda benar sekali. Makanan ini paling enak dari King Zhou. Ini salah saya. Saya salah. Bangunlah. Iya. Kakak ternyata benar juga. Gimana bisa? Tuan Dewa Masak. Anda adalah dewa masak yang diberi gelar langsung oleh raja. Gimana mungkin salah masak? Tuan ini adalah teman dekat guruku. Kalau dia bilang saya salah berarti saya memang salah. Kamu ada masalah. Begitu toh. Saya kira kamu orang penting banget. Ternyata cuma kenal juru masak doang. Juru masak. Juru masak emangnya kenapa? Aku dan guruku adalah juru masak yang diberi gelar langsung oleh raja. Berani-beraninya kamu meremehkan juru masak kerajaan. Kepala koki, saya bukan maksud begitu. Saya setara dengan wakil kepala koki. Kamu siapa kamu? Berani ngomong seenaknya. Orang sini. Bawa keluar si bodoh tak guna ini. Mulai sekarang, keluarga Han dan anjing gak boleh masuk hotel Kaiseku saya. Tuan Si, tolong ampun. Tuan Si, hahaha. Tuan Lin, saya langsung buat lagi masakan yang benar untuk Anda. Hari ini semua gratis. Gratis nggak usah lah. Nanti malah kamu yang keluar uang sendiri. Iya, Tuan Li, saya salah. Saya nggak seharusnya pakai bahan yang kurang bagus buat pelanggan. Ayo, saya ajak kamu makan enak. M.A. Anakmu sudah pulang. Kamu nggak tahu betapa gagahnya kakak hari ini. Kamu di Kingzhou hidup baik-baik saja kan? Semuanya baik. Cuma aku sudah cerai. Ya sudah. Dulu waktu kamu dari Zhongzhou ke Kingzhou, ibumu pikir kamu bakal banyak kena perlakuan tidak adil. Tapi sekarang kamu sudah kembali.
Itu yang penting. Banyak tante-tante saling berebut mau ngenalin kamu sama yang cocok. Ayo, kita berdua ganti baju yang lebih rapi dulu. Aku akan ajak kamu ke acara cari jodoh sekarang juga. Bagus, lihat kamu yang kayak gitu. Ayo rapikan bajumu. Aduh, lihat anakku ganteng banget. Pakai baju ini? Wah, sebenarnya kamu nggak perlu ikut acara cari jodoh. Aku punya rencana sendiri. Kamu nggak usah pusing. Itu omong kosong aja. Di dunia ini mana ada ibu yang gak peduli anaknya nikah sama siapa. Tenang saja kali ini. Tapi, calon yang Tante Zhang kenalin pasti orangnya terpercaya. Sudah pasti sudah dicek dengan teliti. Tuan Lin sedang di hotel ini sekarang. Iya, Tuan Lin sedang ikut acara cari jodoh. Apa? Tuan Lin yang paling mulia, gimana bisa ikut cari jodoh? Hari ini Putri Tang Le membawa pengiring pengantin sejauh 10 mil sendiri, datang melamar kepada Tuan Lin. Tuan Qiu Lin yang mengundang saya. Kenapa label ini belum dilepas? Aku nggak berani lepas. Kalau dilepas, besok nggak bisa dikembalikan. Cuma baju doang? Apa perlu sampai segitunya? Bibi Zhang, ini dia calon yang kamu perkenalkan ke aku. Sampai nggak bisa beli baju yang layak. Orang miskin kayak gini nggak pantas buat aku. Aduh, cantik sekali. Paman saya ini namanya Hemat dan irit. Dia pria yang bisa mengatur hidup. Kasih dia kesempatan buat kenalan. Ya, ya sudah. Kasih kalian kesempatan. Nak, kenapa masih diam saja? Cepat, perkenalkan dirimu. Halo, saya Lin Yang, usia 28 tahun. Saat ini belum kerja, belum punya mobil. Cukup. Pria 28 tahun, belum punya mobil dan rumah, belum kerja pula. Berani-beraninya keluar buat cari jodoh. Kayak orang yang baru kehilangan cucu kecil. Anakku ini, dia baru balik dari kota lain. Belum sempat cari kerja. Soal rumah, Kami akan cari cara sendiri. Mobilnya, kami rencanakan beli nanti. Diam kamu. Perkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya Wang Mei. Li adalah dewa masak, chef cantik dari restoran Laut Besar. Jadi kalian harus memanggil saya dengan hormat, Nona Wang. Yang kedua, saya bekerja sebagai pelayan di Hotel Case di Guodu. Gaji bulanan 5.000. Jadi, standar saya mencari suami minimal gaji 100.000 sebulan. Tinggi badan minimal 180 cm. Berat badan di bawah 140 pon. Mas kawin 660.000. Tidak boleh kurang sedikit pun. Nona Wang ini. Selain mas kawin 660.000, ada permintaan lain. Tentu saja, setelah kita menikah, kamu harus menganggap anak dalam kandungan saya seperti anak sendiri. Apa? Kalau Nona Wang sejujur itu, saya juga akan bilang permintaan saya. Pertama, harus sopan. Jangan membantah saat orang lain bicara. Kedua, tinggi badan harus 1,7 meter. Berat badan tidak boleh lebih dari 180 pon. Ketiga, tidak boleh bawa anak-anak. Nona Wang, soal poin-poin ini. Apa kamu gila? Sih, berani hina saya. Benar-benar kira saya mau terima. Kamu sih miskin cupu. Buang-buang waktu saya. Kamu ngomong apa sih? Apa maksud kamu? Nenek-nenek itu ngapain punya anak kayak kamu? Mending lahirkan daging panggang saja. Hei, dengerin aku. Aku kasih kamu 3 detik buat minta maaf sama ibuku. Minta maaf kenapa harus aku? Aku salah ngomong. Lihat dulu diri kamu itu levelnya apa. Baju buat kencan aja gak rela pakai yang masih ada label harganya. Mau mobil gak punya mobil. Mau rumah gak punya rumah. Masih berani nyinyirin gaji 5.000 aku. Kamu aja gak punya kerjaan. Aku bilangnya, aku mau kamu terima karena aku menghargai kamu. Tang Le berani menghadap Tuan Lin. Istri kedua. Ini apa-apaan sih? Kamu sudah punya tempat kembali. Tuan Lin. Apa itu benar? Bu, aku sudah punya tempat kembali. Wah, bagus sekali.
Bagus sekali. Tapi ini pertama kali ketemu. Belum sempat kasih hadiah yang layak untuk Putri Tang. Maaf banget ya. Ayah, kamu pulang dulu ya. Aku masih ada urusan sama mereka. Hei, aku pulang dulu ya. Biar aku siapin hadiah untuk kalian. Hahaha. Hei kamu yang namanya Lin, berani permainkan aku ya? Ini tamparan pertama untukmu, sombong dan angkuh. Saat kamu merasa paling hebat, coba sadar kamu itu siapa sebenarnya. Ini tamparan kedua untukmu, tidak setia tapi malah ngotot. Hamil sebelum menikah, pamer-pamerin, malah nyalahin orang lain. Ini tamparan ketiga untukmu, melanggar aturan langit tapi gak sadar. Mulai sekarang atur tingkahmu sama aku. Kalau tidak, di hotel case ini kamu cuma jadi tanaman hias aja. Aku salah, aku salah. Awalnya kupikir kamu sudah cerai. Aku masih punya harapan. Ternyata cuma Putri yang jadi jodoh terbaikmu. Sudah saatnya aku mundur. Suami Hu Jie. Ini siapa? Maaf ya teman, barusan. Hanya karena rasa hormat ke Ibu Ye Zilong saja. Hubungan kita masih perlu dipertimbangkan dengan matang. Kali ini aku kembali ke Zhengzhou, membawa tugas besar dari dunia politik dan keluarga. Aku pasti akan membuktikan diriku untukmu. Kamu kira aku, Tang Le, perempuan biasa saja. Kalau menghadapi masalah cuma bisa nangis-nangis. Sebenarnya aku tahu, barusan kamu cuma menjadikan aku tameng saja. Tapi aku, sang putri, pasti akan mengejar kamu sampai dapat. Tak peduli seberapa banyak penderitaan di jalan ini. Kamu kok bisa datang? Raja negeri mengadakan jamuan ini untuk satu tamu misterius yang penting. Kalau kamu ingin menghidupkan kembali keluarga Ning, Ikuti acara seperti ini lebih sering. ini bisa membantumu membangun relasi. Tapi kalau dari sekarang, istri putrimu pasti akan bantu kamu. Aku kembali kali ini untuk mengumumkan ke seluruh Zhongzhou. Kalau keluarga Lin sudah tak lagi berkuasa. Ayo pergi. Ternyata si tua raja ini diam-diam bikin pesta sambutan. Biar semua orang Zhongzhou tahu, anak sulung keluarga Lin lagi susah. Lagi mikir apa sih? Pesta ini disiapkan langsung oleh raja untuk tamu besar ini. Semua tokoh paling top di Zhongzhou hadir lengkap. Nanti kamu harus hati-hati dengan perkataanmu. Bertindak dengan bijak. Haha, kakak Hong. Lama tidak bertemu, kamu makin makmur ya? Hahaha. Nak, aku ini pahlawan pemberani Zhongzhou yang terhormat. Kamu juga seperti yang diperkirakan Zhongzhou. Aku malah ingin tahu. Siapa yang lebih dulu membuatku tahu? Di luar gunung masih ada gunung. Di luar manusia masih ada manusia. Ada seseorang, Tuan Chen. Kalau kamu tidak ingin karena kebodohanmu, hingga kehilangan warisan keluarga Chen yang sudah bertahun-tahun dikumpulkan. Beraninya kamu menyerang Tuan Chen seperti itu. Hei, aku tanya, kamu keluar jadi menantu beberapa tahun, sampai-sampai otak kamu dipukul bodoh oleh orang Buddha. Lin Yang, aku akui kamu memang punya sedikit kemampuan. Tapi sebelum kamu berulah, lihat dulu siapa orang ini. Ini tempat apa ini? Acara perjamuan ini juga dihadiri oleh Raja Negara dan Kaisar. Chen Xiao duduk di meja utama bersama Raja Negara dan Kaisar. Beraninya kamu mengacaukan Chen Xiao. Keluargamu mati di hutan Dongzhou. Aku lihat si antlope ini sengaja jadi pusat perhatian. Mau menarik perhatian semua orang dengan berdebat sama Tuan Chen. Lalu masuk ke kalangan atas. Tapi dia tidak tahu. Siapa yang berani menyakiti Tuan Chen akan mati. Siapa yang menyakiti keluarga Chen akan musnah seluruhnya. Aku hanya bilang beberapa kata biasa saja. Tapi kamu malah bawa-bawa nyawa dan pengrusakan keluarga. Aku harusnya anggap kalian ini cuma menumpang kuasa. Atau kamu Chen Xiao ini memang sombong tak kenal aturan. Wah, mulutmu lepas kendali. Tak tahu naga sejati. Siapa yang berani membuat benua ini kacau seperti ini? Bersalah sama kamu juga. Orang, usir mereka keluar. Masukkan ke penjara air, lalu dikunci. Lin Yang, cepat pergi. Kalau tidak nanti susah mengakhiri ini. Bisnis keluarga Chen di Zhongzhou kecuali aku. Chu. Tak ada yang bisa mencampuri. Tunggu, acara ini diadakan karena aku. Kalau bukan karena aku, acara ini cuma omong kosong saja. Kalian bilang siapa yang memanggil semua orang datang? Haha, Kak Hong. Lama tak jumpa, makin makmur ya. Tuan Chen, senang bertemu lagi. Minta maaf padanya.
Aku kira siapa tadi. Ternyata kamu itu menantu gagal yang menikah ke King Zhou. Kenapa keluarga mertuamu memperlakukanmu buruk? Minta maaf ya? Maaf. Sudahlah, dasar keluarga Chen kuat. Bukan musuh kita. Ayo semua, lihat ini. Menantu gagal dari Lian Jiang pulang kampung. Beberapa tahun lalu bikin masalah di Zhongzhou. Kabur kemana-mana. Dengar-dengar akhirnya ke King Zhou jadi menantu. Makanan menantu ini lumayan ya. Lian Jiang ini kayaknya. Asal-usulnya bajak laut. Kamu harus jaga muka. Kalau ada jalur, aku gak takut. Yang aku takut dia gampang berubah hati. Gak kuat sedikit. Ngomong, latar belakangmu apa? Identitasku kamu belum pantas tahu. Hahaha. Kamu bilang apa? Bilangan ini acara dibuat untukmu. Tanpamu aku bahkan tidak bisa mulai. Iya, kalau begitu aku mau tanya yang mulia. Dia sudah bilang acara ini dibuat untuk dia. Dia itu orang besar yang paling mulia. Kita cepat sujud minta ampun. Selamat datang yang mulia Kaisar. Xiao Hong, kamu dapat tali dari mana? Kalau dia gila bisa aku temani main sebentar. Kalau dia bodoh. Lah, kamu mending diam saja. Chen Tian ini orangnya dendam kesumat. Bikin masalah sama dia gak bakal berakhir baik. Kalau kamu gak mikirin diri sendiri, apa juga gak mikirin keluarga Lin. Gak ada rasa malu nih. Kalau bahaya macam ini tidak segera dihilangkan, itu akan jadi masalah seumur hidup. Paham? Tuhan sedang telepon Pak Yang. Oke. Para tamu, Raja Negara belum berhasil menghubungi Tuan DZN, jadi pesta kita hari ini ditunda 1 jam. Sementara itu, kami sudah siapkan dana khusus dari Tuan DZN untuk kalian. Silakan bersenang-senang sepuasnya. Semua uang yang didapat nanti akan diserahkan ke Tuan DZN. Kiang, buka mic. Berani gak main beneran sama aku? Jangan cuma mulut doang bilang ikut sampai akhir. Cepat cari DZN FZH, gak usah cari aku lagi. Aku sudah tiba di tempat pesta. Para wartawan sudah sampai, gak usah nunggu lagi, segera berangkat, pulang ke kota. Teman-teman, barang ini terlihat seperti botol air mineral biasa. Tapi ini adalah air yang dulu diminum di Jingzhou, air yang diminum oleh Tuan DZN, saat beliau mengatur pengendalian air. Maknanya sangat luar biasa, harga awal 20 juta. Menarik sekali, gak nyangka botol air yang dipakai Tuan DZN begitu saja. Harga lelang awalnya sudah sampai 20 juta. Benar-benar luar biasa. Yang mulia mungkin belum tahu. Selimut ini bukan hanya bisa menyimpan barang-barang milik Tuan DZN, tapi juga untuk para bangsawan. Kesempatan berharga untuk langsung menunjukkan niat baik kepada Kaisar. Menurutku lelang kali ini, pasti akan sangat sengit. Tapi kalau makin sengit lagi, keluarga Ming juga pasti tidak akan punya kesempatan untuk menang dengan harga 52 juta. Kalau bisa mendapat perhatian Kaisar. Apalagi kita keluarga Hu harus khawatir jadi keluarga terkuat di Daxia, menekan keluarga Chen, menguasai Hu Xiao. Malam ini, semua bawahannya Kaisar bertaruh lagi. Keluarga Chen saya pasti akan memenangkan semuanya. Kalau kamu benar-benar mau bertarung dengan saya, lebih baik lihat dulu kondisi keluargamu. 30 juta. Tuan Chen, sebagai kepala keluarga teratas di Zhongzhou, saya tentu sangat senang. Tapi kesempatan tampil di depan orang sehebat Kaisar hanya ada sekali ini saja. Mohon maaf kalau saya berani berkata begitu. 35 juta. Tuan Lin, sudah berdiri di posisi teratas. Kenapa tidak menawar saja? Jangan bilang saya nggak ngasih tahu ya, di acara sebesar ini. Kalau kamu menawar tapi nggak bisa bayar, itu bukan hal yang main-main. Loh, saya cukup paham keluarga Lin kalian. Dengan harta segitu saja. Kalau sampai jual habis semua, benda apapun di dunia ini kamu nggak akan mampu beli. Liang, jangan sampai kamu terprovokasi olehnya. Dia cuma mau memancing amarahmu, supaya kamu kehilangan akal sehat. Dan akhirnya menanggung akibat yang fatal. Itu cuma botol air yang dibuang sembarangan. Apa susahnya untuk bersaing? Ya. Nggak punya uang yang nggak punya uang. Ngapain juga sok? Nggak usah sok sombong kayak gitu. Kalau cuma bisa nonton orang kelas atas kayak kita menawar, biar tambah pengalaman. Saran saya mending kamu diam saja dan jadi anjing peliharaan. Ahahaha. Ucapanmu bikin aku nggak suka sama kamu. Tapi kalau kamu mau main, aku ikut. 100 juta.
Kamu pernah ikut lelang. Kamu nggak bakal nurunin harga. Orang lain biasanya naik beberapa ratus juta. Kamu malah langsung naikin puluhan juta. Kalau berani bikin keributan, aku jamin mereka bukan orang yang bisa kamu main-mainkan. Aku minta lelang ini dihentikan. Karena ada orang miskin di sini. Yang cuma numpang naikin harga tanpa arti. Orang ini hanya menantu kecil dari King Zhou yang kembali. Ya, kita di Zhongzhou bahkan gak dianggap keluarga kelas bawah. Apa hak dan keberanian dia untuk menawar di sini? Pak, saya punya kewajiban untuk melaksanakan. Kalau lelang ini nggak berhasil, saya jelas nggak berutang apa-apa sama Anda. Tapi malam ini pasti ada yang akan membayar utang saya. Kamu gila ya? Kamu pikir ini pasar sayur yang bisa dicicil? Ngapain repot sama orang miskin dan hina kayak gitu? Langsung usir saja. Pak, saya mau konfirmasi sekali lagi. Apakah Anda benar-benar mau ikut lelang ini dan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya? Saya siap. Entahlah. Apakah ada yang mau ikut? Malam ini barang-barang kaisar, saya, Chen Tianzong, pasti harus dapatkan. Kalau kamu bisa, ayo sampai habis. Aku ingin lihat kamu bawa apa malam ini. 110 juta, Tuan Chen. Barang pertama ini mungkin yang termurah malam ini. Meski keluargahan kami lemah dan kecil, tapi kami tetap ingin tunjukkan diri di depan kaisar. Masih banyak barang lain di belakang. Anda lihat? Bisakah barang lelang pertama ini diberikan kepada saya? Saya memang berniat begitu, tapi ada orang tertentu yang tidak bisa. Tidak semudah yang kamu mau, di kalangan atas. Yang penting itu etika dan hubungan sosial. Tapi hari ini malah datang orang ngawur, mau tantang kita. Kalau begitu, mari kita adu kemampuan saja. Lin Yang, saya tidak tahu dari mana kamu dapat keberanian bertaruh seenaknya. Saya juga nggak peduli. Kalau kamu mundur sekarang, saya bisa beri kamu hadiah 5 juta. 5 juta cukup buat kamu. Si pecundang ini, hidup tenang sampai tua. 5 miliar? Hahaha, 5 miliar? Nggak mungkin. 5 miliar pernah kamu lihat? 5 miliar kalau dicairkan tunai bisa menghancurkan seluruh keluarga Lin kalian. Kalau bukan saya yang minta verifikasi dana penawar. Orang-orang yang cari untung dari kerancuan ini bisa seenaknya buka harga. Ini jelas nggak adil buat kita yang benar-benar mampu beli. Kan nggak adil? Tuan, tolong tunjukkan laporan verifikasi dana dan bukti kekayaan Anda. Laporan verifikasi dana, bukti kekayaan. Tidak ada. Hei, kamu datang buat bercanda ya? Apa nggak punya apa-apa? Kamu teriak ngeri apa sih? Kamu kira mulut jelek itu bisa apa? Jadi bisa ikut lelang? Ya, pembawa acara? Kalau orang ini tidak punya laporan verifikasi dana dan bukti aset. Saya sarankan usir dia dari arena. Bikin suasana jadi gaduh. Chen Xiao, sabar sedikit dong. Orang yang bayarin aku sebentar lagi datang kok. Kamu kan mau bawa pulang semua barang hari ini. Membuat muka di depan kaisar. Jadi deh. Oke. Kaisar sudah sampai di tempat. Kita semua datang terlambat. Kalau ada yang ribut, aku sebagai putri, pasti akan memaafkan dengan ringan. Gak dapat sepeser pun. Apa aku juga harus bertanggung jawab penuh padamu? Kalau kamu bertindak seperti itu, Aku bisa mengeluarkan 10 miliar. 100 miliar kalangan atas. Kamu paham soal reputasi, kan? Chen Xiao itu jelas sedang memancing amarahmu. Dia memang ingin bikin kamu repot, supaya bisa menguji dendammu. Jangan sampai kamu marah, ya, malam ini? Pan Pin dari Dijun bukan cuma urusan ini saja. Suruh dia coba saja. Nanti kita lihat jurus apa yang dia punya. Kalau Liu Pan, gadis itu pasti kalah. Bunuh hati dan jiwa. Bunuh hati dan jiwa. Malam ini, kalau Dijun tahu kita ditipu bocah ini, muka keluarga besar kita di Zhongzhou akan hancur. Kalau kalian takut, mending mundur dulu saja. Kalau nggak berani rugi, mana bisa dapat untung. Malam ini, semua barang Dijun pasti akan kita dapatkan semua. Dengan kemenangan mutlak. Dijun kasih tanda tangan, 600 juta. Kamu benar-benar ngeluarin duit banyak. Aku tawar 1 miliar. Lin Yang, sikapmu ini. Artinya kamu mau berhadapan dengan seluruh keluarga Zhongzhou. Teman-teman sekalian, secara logika, dalam lelang seperti ini, kita bisa memilih jadi pendukung Chen Xiao. Semua barang lelang jadi milik Chen Xiao. Atau masing-masing dapat satu barang. Lalu kita semua tunjukkan kesetiaan pada Dijun. Tapi orang bodoh itu malah makin serakah. Terus-terusan bikin onar. Ini jelas mempermainkan semua keluarga Zhongzhou. Dan menjadikan kita semua musuhnya. Lei Yang, kamu kira aku gampang terpancing? Ya, kira aku, Chen Xiao. Anak bodoh dari tuan rumah. Hahaha. Dengar ya. Aku nggak mau bertarung lagi. Aku kasih kamu kesempatan. Aku pengen lihat kamu bayar gimana malam ini. Keluarga Zhongzhou, dengarkan. Berhenti menawar semua. Mari kita lihat, dia mau bayar pakai apa. Hahaha, 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali. Kalau dia masih nawar. Barang lelang pertama malam ini jadi milik pria ini. Kamu terdiam,
nggak berani bicara. Aku kasih tahu jujur ya, hari ini Chen Xiao dan kalian semua memang sengaja menjebakmu. Kita ingin membuatmu kehilangan akal sehat dan mempermalukanmu di depan umum. Tidak disangka kamu, si bodoh, malah terjebak sendiri. Sungguh menawar 1 miliar. Aku kasih tahu, 1 miliar ini, meskipun keluarga Lin menjual semua hartanya, meskipun penuh utang, jangan harap bisa bangkit lagi. Liang, kamu kena tipu. Cepat minta maaf pada Chen Xiao, lalu mundur dengan sukarela. Dia akan memaafkanmu demi barang lelang itu. Demi sebuah botol tua. Berani-beraninya kamu ngomong sembarangan. Chen Xiao, selama ini kamu begitu saja menjadi ketua asosiasi bisnis keluarga Zhongzhou, dan dianggap sebagai ketua dunia bisnis. Kamu dan Bai Jiangtao dari Qingzhou itu sama-sama serigala berbulu domba. Suka menindas yang lemah, memuji yang di atas, menindas yang di bawah. Wen Yang, semuanya sudah hampir berakhir. Kamu masih punya muka buat menuntut aku. Aku sampai kagum sama kamu, loh. Awalnya aku pikir kamu akan minta maaf padaku. Aku akan bantu kamu beli barang lelang itu. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku cuma pengen lihat wajahmu yang kalah telak. Lihat keluargamu diusir dari Jiangzhou. Lihat apa kamu masih bisa sesakti tadi. Masih bisa bicara lancar dan penuh semangat. Dengan rasa benar yang tinggi. Hahaha. Kalian juga berpikiran sama kan? Sudah capek-capek bicara. Kamu sebenarnya lagi buat wasiat terakhir buat diri sendiri kan? Liang, kamu masih nunggu apa? Cepat bayar aja lah. Kita semua sudah gak sabar. Dia cuma menantu kecil yang gak berarti. Aku yakin dia susah banget ngeluarin 100.000. Aku gak percaya dia bisa kayak di drama TV itu beneran. Seperti orang besar yang pura-pura lemah tapi sebenarnya kuat. Dengan gagah mengeluarkan kartu hitam tertinggi untuk bayar. Atau nanti benar-benar ada yang buka pintu. Ngasih dia uang tunai 11 yuan. Hahaha. Yanran, imajinasimu makin liar saja. Tapi ya, itu cuma imajinasi. Si miskin ya tetap miskin. Host, dia harus bayar sekarang. Apa aku harus ingetin kamu? Pak, tolong segera gesek kartunya. Kalau tidak, keamanan akan datang. Host, bisakah beri kami waktu beberapa hari? Nanti setelah kami kumpulkan uang, langsung kami bawa. Oke, Liang, cepat beri keputusan. Apa? Aku dengar apa tadi? Kumpulin uang? 10 miliar aja masih harus kumpulin. 10 miliar cuma uang jajan beberapa hari aku saja. Hahaha, masih harus kumpulin uang. Chen Xiao, kata-katamu itu, kayak kurang ada sentuhan duniawi deh. 10 miliar buat kamu dan aku yang anak keluarga terpandang. Tentu cuma setetes air di lautan. Tapi buat orang seperti dia, menantu yang kabur lalu kembali. 10 miliar itu bisa jadi nyawanya sendiri. Atau bahkan nyawa keluarganya. Liang, cepat beri keputusan. Kalau kita bisa dapat cicilan, masih ada ruang gerak. Kalau terlambat, semua terlambat sudah. Terus biarkan mereka teriak-teriak, suruh orang ngasih kamu uang. Sampai kapan mau mimpi siang bolong gitu? Maksudmu berharap koki istana Haida Cheng bawa 10 miliar buat selamatin kamu. Dia nggak punya kekuatan segitu. Menantu kecil tanpa akar. Bilang sudah beberapa kali makan bersama. Kenal orang-orang besar versi dia. Terus merasa bisa masuk ke kalangan atas kita. HMPH. Sungguh menyedihkan, lucu, dan menyebalkan. Mei Niang. Jadi andalanmu itu cuma seorang koki ya? Haida Cheng ketemu bapakku. Dia harus patuh dan nurut, nggak bisa macam-macam. Kamu anggap dia andalan. Aduh, aku ketawa sampai mati. Hahaha, ini sudah kayak orang yang nasibnya sudah habis. Ngitung mundur nyawanya sendiri. Bermain peran juga lumayan lah. Hari ini aku mau lihat siapa yang mau ngasih kamu uang. Iya. Aku Putri Changle. Datang memperkenalkan diri. Semua berdiri. Aku hanya bisa jadi orang yang selalu tenang. Saat kamu dalam kemudahan. Membantu kamu melangkah lebih jauh. Tuan muda. Putri. Anda mau bela seorang menantu. Apa Anda tertipu oleh kata-kata manisnya? Han Xiao, Putri berada di atas, pintar dan bijaksana. Anda mempertanyakan pilihan Putri. Putri berbuat begitu, tentunya ada alasannya sendiri. Jadi ini penyelamatmu ya? Makanya tadi kamu berani begitu, ternyata didukung oleh Putri. Dulu jadi menantu di Qingzhou beberapa tahun, setelah balik, dijalin hubungan sama Putri. Kamu benar-benar makan enak tapi malas usaha. Chen Tianzong,
Tuan Lin adalah tamu terhormat saya, juga orang penting di pesta kali ini. Kamu menantang di sini. Apakah merasa keluarga Chen terlalu berjaya selama ini? Putri, keluarga Chen adalah keluarga terkemuka di Zhongzhou. Ayah saya adalah gubernur Zhongzhou. Saya rasa saya tak perlu minta izin banyak orang untuk bertindak. Kamu, Kalau hari ini mau hukum seorang menantu kecil. Saya ingin tahu apa Buddha tahu soal ini. Dalam masyarakat atas, yang penting adalah kesesuaian status keluarga. Oke. Kamu ini orang apa sih? Meski kamu berusaha merangkai naik ke kalangan terpandang yang keluarganya hebat, itu cuma satu pihak yang bingung dan asal nyelonong saja. Kamu benar-benar pikir dengan begitu kamu bisa langsung melesat tinggi. Tuan Lin, maafkan saya kurang mengawasi bawahan saya dengan ketat. Sampai ada orang seperti itu berani bicara seenaknya di sini. Tolong beri saya waktu 1 menit. Tak perlu saya bertindak terburu-buru. Apa perlu saya berbohong demi seorang wanita? Semua keluarga besar di sini hari ini di Linyang. Mana ada yang tidak mengumpulkan kekuatan bertahun-tahun? Termasuk keluarga Han yang terbilang kelas bawah. Keluarga Han juga sudah melewati setidaknya 50 tahun perjuangan. Barulah layak berdiri di sini. Berkat perjuangan dan bisnis bertahun-tahun dari beberapa generasi kami. Kami punya posisi seperti sekarang. Tapi kamu malah dengan sombongnya. Berharap lewat jalan pintas bisa langsung melesat tinggi. Apa kamu tak takut suatu hari nanti dibuang dan hancur berkeping-keping? Chen Tianzong. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Saya cuma mau menasihati dengan baik-baik. Agar kamu jangan berharap naik kelas sosial lewat pernikahan. Putri dari keluarga bangsawan, putri kesayangan langit, kamu tidak seharusnya punya pikiran yang berlebihan. Apalagi tak pantas punya hasrat untuk mempersuntingnya. Setelah bicara panjang lebar, ternyata itu maksudmu. Saya tidak pernah punya niat mengincar putri itu demi status. Kamu malah bisa tanya pada putri itu sendiri apa yang dia inginkan. Tuan Ruilin, sampai di sini saja. Putri, harap ingat jati dirimu. Penguasa negeri. Bertahun-tahun lalu, ayahku dan aku sudah berniat menyatukan pernikahan yang baik. Kamu adalah putri sebuah negeri. Aku adalah putra kepala suku. Pernikahan kita adalah tanggung jawab besar keluarga, bukan sekadar cinta sesaat. Chen Tianzong, apa kamu terlalu meragukan jati dirimu sendiri? Kamu tidak tahu siapa sebenarnya Tuan Lin. Tidak pantas mengetahuinya. Tapi aku ingatkan kamu, sebaiknya mulai saat ini diam saja. Itu demi meringankan beban keluarga Chen. HMPH, bahkan penguasa negeri pun harus menghormati keluarga Chen dengan sopan. Dia cuma orang yang berdiri di belakang perempuan, tak berguna. Kenapa harus takut padanya? Putri, maksudmu apa? Identitas Linyang adalah semua yang hadir, termasuk Tuan Chen, ada di sini. Ini mungkin sulit diterima semua orang. Yang hadir di sini adalah para elit terbaik Zhongzhou. Kalau sampai seorang menantu kecil seperti dia mengalahkan mereka, bagaimana bisa keluarga Zhongzhou bertahan? Kalau begitu aku jadi penasaran. Selain mengandalkan putri, apa kemampuan Linyang yang membuat kita semua takut dan hormat padanya? Dari kata-katamu, putri, Linyang adalah sosok tertinggi malam ini. Seorang kaisar dewa tingkat 9. Hahaha. Betul, aku memang yang paling agung. Kaisar dewa tingkat 9. Yang agung? Tertinggi dari para kaisar dewa. Hahaha. Maaf, Kaisar Lin. Aku tadi tertawa terlalu bersemangat. Lupa merekamnya. Bisa tolong ulangi sekali lagi? Kelihatannya cukup meyakinkan juga. Haha, King Yang. Aku menganggap diriku cukup berpengalaman. Banyak kenalan. Tapi orang seperti kamu, yang tak tahu diri. Yang pura-pura jadi kaisar dewa dan bunuh diri di depan umum. Baru pertama kali aku lihat. Aku juga tak mau buang waktumu. Kamu masih jauh dari kematian. Sungguh membuat repot. Linyang, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Di pesta kembalinya Kaisar Dewa yang dihadiri para elit ini, kamu telah melanggar aturan langit. Kamu kira seorang koki mau menolongmu, maka Putri Tangle pasti akan membantumu. Liang, kamu ngomong apa sih? Kamu tahu seperti apa sosok Kaisar Dewa? Kok kamu jadi begini? Kaisar Dewa menyelamatkan 6 juta rakyat Qingzhou sendirian. Bukan orang yang bisa kamu tiru. Kamu sungguh mengecewakanku. Sudahlah, jangan bicara lagi. Membahas orang yang otaknya sudah rusak. Bukankah itu buang-buang tenaga? Kita adalah elit Zhongzhou. Berdebat dengan orang yang nyari mati seperti itu, benar-benar memalukan. Yunyang, bagaimana kalau begini? Aku beri kamu 3 detik. Kamu tinggal mengaku di panggung kalau kamu bodoh, terus buat tarian telanjang untuk semua orang, menurut hukum ketat Daxia. Mungkin kamu bisa dibebaskan dengan alasan gila. Diam semua. Apakah kalian sadar sudah menantang kekuasaan langit?
Serius dan tegang sekali. Jangan-jangan Li yang benar-benar punya identitas hebat. Sudah bertahun-tahun, Putri belum pernah memperhatikan pria seperti ini. Pasti ada yang aneh. Aku rasa ini bukan kebohongan. Kakak sepupu. Jangan-jangan, apa Lin yang punya status mulia? Kenapa kita harus takut padanya? Dia cuma kebagian sedikit keberuntungan. Terus jadi serakah. Apa mungkin seluruh keluarga Zhongzhou kita? Kalian semua mau takut hanya karena beberapa kalimat darinya? Semuanya. Pesta kembalinya hari ini adalah acara yang diadakan langsung oleh Raja. Yang diundang adalah Kaisar Pendahulu tingkat 9. Pasti kalian semua tahu siapa dia. Sedangkan orang ini, hanya saja, buronan dari keluarga kecil di tengah negeri kita. Setelah beberapa tahun di Qingzhou, dia pulang dan bilang dirinya adalah Dewa Kaisar. Hahaha, 52, kamu percaya? Tidak, Han Xiao, Nona Li, kamu percaya? Kalau begitu aku tanya lagi sahabat lamanya, Hong Jie, kamu percaya? Hahaha. Bahkan teman masa kecilnya saja tidak percaya. Hei, Putri. Apa benar kamu rela demi kekasihmu menyembunyikan semua dari keluarga-keluarga bangsawan? Kenapa aku harus buat Putri kesulitan? Kalau kalian buta dan tuli, tak bisa mengenal naga sejati, maka aku akan buat kalian tahu. Ketemu Dewa Kaisar kenapa tidak sujud? Ini dewa-dewa langit yang tersinggung. Cepat minta maaf padanya. Tuan Dewa, Anda, tolong putuskan nasib kami semua keluarga bangsawan. Kalau benar kami telah menyinggung Dewa Langit, maka keluarga bangsawan di tengah negeri akan mengalami malapetaka besar. Salam hormat, Dewa Kaisar. Mohon maafkan dosa kami, Dewa Kaisar. Wen Linyang, jangan sok suci lagi. Kira cuma pakai kostum drama bisa menipu orang, ya? Dan kalian juga. Benar-benar dipermainkan oleh seorang aktor saja. Pakai otak dikit dong. Kaisar dulu sudah berlatih selama 1000 tahun. Mana mungkin cuma anak muda 20 tahunan. Chen Tianzong memang keras kepala. Saat banjir di Qingzhou, aku lihat sendiri. Tuan Lin hanya dengan kekuatannya sendiri mengusir banjir, menyelamatkan seluruh Qingzhou. Kenapa kamu harus sengaja membuat masalah di sini? Masih ada waktu untuk berubah. Minyang, aku tidak percaya. HMPH. Bagaimana kamu membuktikannya? Bagaimana membuktikannya? Sepenuh kostum drama. Tidak akan bisa meyakinkan aku, anak jenderal dari Zhongzhou. Apakah kau tahu isi hatiku? Bangunlah. Chen Tianzong. Pikirkan baik-baik sendiri. Apakah Pangeran Tian Ao yang meninggalkan dunia ini? Atau justru kamu yang menghancurkan dirimu sendiri? Sedikit berhasil. Langsung sombong. Sok kuasa. Kamu keluarga Chen memang arogan. Tuan Maharaja, aku tidak bermaksud menargetkanmu. Ini aku yang salah menilai situasi. Mohon jangan bawa-bawa keluarga Hu. Kalau mau hukum, hukum saja aku, Hu Haotian. Tuan Maharaja, Anda benar-benar bijaksana. Semua ini karena Chen Tianzong yang membujuk kami. Kalau Tianzong yang harus dihukum. Hukum saja keluarga Chen. Ya, benar, benar. Tuan Maharaja, selama bertahun-tahun Chen Tianzong di Zhongzhou melakukan kejahatan. Tidak ada yang dia tidak lakukan. Tuan Maharaja pasti akan menghukumnya dengan tegas. Dengan begitu rakyat Zhongzhou dan keluarga-keluarga terkemuka akan berterima kasih padamu. Aku lupa ada sekelompok orang yang berkerumun. Yang tadi mengaku bangsawan, mendukung keluarga Chen sebagai pemimpin keluarga terkemuka Zhongzhou. Baru beberapa waktu, mereka malah saling membelot. Saling menjatuhkan. Ini yang kalian sebut keluarga bangsawan. Ini yang kalian banggakan sebagai cara hidup. Aku tahu. Tuan Maharaja, maafkan aku. Aku datang terlambat, membuatmu. Tidak terlambat, kalau kau datang lebih awal. Aku tidak akan melihat bagaimana sikap keluarga bangsawan Zhongzhou sebenarnya. Siapa yang bisa jelaskan apa yang baru saja terjadi? Ayah. Baru saja keluarga Chen bersama keluarga Wu, Han, dan Li berulang kali menghina Tuan Maharaja. Bagaimana harusnya mereka dihukum? Mohon putusanmu. Ini tidak masuk akal. Kenapa masih di sini? Segera tangkap keluarga Chen, Hu, Han, dan Li. Siap untuk dihukum. Kalau berani,
Serahkan padaku untuk menangani. Aku sebenarnya tidak ingin datang ke sini. Tapi keluarga Lin kami lemah. Kalian sering merasa diri paling atas. Menindas yang lemah. Mengeksploitasi orang asing. Hari ini aku kembali. Ingin memberitahu kalian. Anak keluarga Lin Zhongzhou sudah kembali. Chen Tianzong, keluargamu bersekongkol dengan pejabat dan pedagang. Menekan perusahaan dagang. Aku hukum kamu pulang dan merenung selama 10 tahun. Kalau masih mengulangi, diasingkan ke perbatasan. Semua harta yang kalian kumpulkan selama bertahun-tahun disumbangkan. Kekayaan itu diserahkan pada Putri Tangle untuk digunakan demi kesejahteraan rakyat Zhongzhou. Sebelum tanggal 5, keluargamu Hu harus mengembalikan ribuan hektar tanah yang direbut. Pembongkaran paksa dengan kekerasan. Menindas rakyat. Aku hukum keluarga Hu dilarang masuk pasar seumur hidup. Han Suewen dan Lian Ran, kedua keluarga Han, sebagai kaki tangan Chen dan Hu. Kejahatanmu sudah terang benderang. Kalian berdua dihukum diasingkan ke kota sunyi di Yunzhou selama 10 tahun tanpa boleh kembali. Terima kasih, tuanku. Tuan Lin, karena semua urusan sudah selesai, maka urusan pernikahan kita, Anda yang atur saja. Putri kecil Kaisar. Tianqi sangat mencintaimu dengan sepenuh hati. Kalau kamu tidak keberatan, aku rela menjalani sisa hidup bersamamu. Liang, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun tak bertemu, kamu bisa mencapai pencapaian yang luar biasa seperti ini. Aku benar-benar senang untukmu. Tapi sekarang, karena keinginanmu menghidupkan kembali keluarga Ling sudah terwujud. Aku tidak akan mengganggumu lebih lama. Tuan Lin, apakah Anda sudah memutuskan? Bro B akhirnya menemukanmu. Donghua, kamu tidak menjaga 3 alam. Kenapa sampai turun ke dunia fana? Hari ini gerbang dunia setan tiba-tiba terbuka lebar. 100.000 pasukan setan keluar semua. Mereka menyerang langit surgawi. Sejuta roh penasaran di dunia manusia juga mulai bergerak. Mereka hampir memecahkan belenggu. Donghua tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memohon kamu turun gunung. Aku baru turun ke dunia beberapa hari. Tapi orang-orang ini sudah tidak bisa diam. Donghua terima perintah. Donghua mengibarkan bendera emas. Memukul genderang perang. Ikut aku untuk menaklukkan 3 alam. Donghua siap menerima perintah. Obat suci, obat suci. Kita pada akhirnya memang bukan orang dari dunia yang sama. Tapi kalau kamu mati, berapa lama pun, aku akan tetap menunggumu kembali.